Sore tadi Ardi sore. Sore apa yang membuat lu menarik nih? Enggak. Bentar dulu Terus nih. ngapain lu bahas? Enggak. Soalnya orang-orang pada bilang bagus kan. Kalau gue sih sebenarnya kurang nangkep gitu. Gue kurang nangkep, akhirnya emang konsep waktunya iya. Cuma akhirnya kayak Wah itu gue terharu banget tuh adegan itu. Iya. Yang dibilang ke bapaknya, udah jangan di ini, nanti dia nangis, dia bunuh diri nanti katanya. Terus bapaknya dia ngasih foto. Film emang lu kayaknya filmin tentang bapak tuh lu nyentuh banget ya. The Patriot. Oh, The Patriot ya. Iya kan, lu semua tentang bapak lu. Iya. Entah kenapa. Karena bagus gitu. gitu. Ya, mungkin nggak tahu ya. Secara pribadi mungkin nggak tahu gue. Ghost in the Shell tuh sih salah satu film yang mungkin gue tidak akan nonton berulang kali. Untuk mengulang gitu maksudnya. Iya. Itu tadi kan karena gore-gornya itu kan yang Iya. akan terlalu banyak adegan yang gue harus skip. iya sih, gue juga kayak kalau untuk nonton lebih dari sekali sih sulit. Mungkin cuplikan-cuplikan ini gue akan senang. Cuplikan-cuplikan adegan-adegan. Iya. Klip-klipnya sih lucu, klipnya akan lucu diikutin dan seterusnya. Tapi kalau untuk menonton ulang, karena ini beda misalnya gue tuh selalu film yang bahkan sudah gue tonton belasan kali, mungkin puluhan kali. Salah satunya itu The Forrest Gump. Forrest Gump. Itu walaupun sebenarnya dari novel ya. Gue nggak pernah baca novelnya by the way. Tapi entah kenapa Forrest Gump itu kan sebuah film yang terdiri dari banyak cerita. Banyak cerita dari dia kecil lah, dia jadi atlet sampai jadi tentara, jadi atlet gitu. Setiap adegan ceritanya tuh sangat menyenangkan buat gue, nggak tahu kenapa. Dan ceritanya tuh mengajarkan gue, Forrest Gump itu mengajarkan gue bahwa kadang-kadang lu nggak perlu smart, kadang-kadang lu nggak perlu kreatif sekali. Forrest Gump tuh kan dia orang yang tekun aja. Makanya yang seru tuh pada saat dia masuk jadi tentara. Entah kenapa di situ statementnya masuk tentara ini menyenangkan buat gue katanya. Gue cuma cukup bangun setiap pagi, bangun dengan disiplin, ikuti perintah dan selalu siap dengan sir, yes sir. Gitu. Itu sangat menyenangkan buat dia karena nggak ada kreativitas. Gue nggak dituntut. Forrest Gump gue lagi. Forrest Gump nggak dituntut kreatif, nggak penting. Hidup by the rules. Walaupun memang secara film komikal banget lah. Gitu, komikal banget ya. Dia selalu beruntung ya, tanda kutip. Iya, beruntung. Walaupun sebenarnya kadang-kadang keberuntungannya ini menurut gua tidak yang keberuntungan dari sisi kita. Dari sisi dia nggak ada rasanya itu. Karena kan dia kan ber-IQ di bawah rata-rata ya. Secara emosional juga. Secara emosional juga. Dia nggak bisa proses emosionalnya. Jadi buat dia flat-flat aja gitu. Dia hanya kebahagiaan dia adalah sama ibunya dan sama Jenny. Iya. Cuman dua itu doang. Sisanya nggak ada kebahagiaan tuh. Dia main pingpong juara dia bingung. Tiba-tiba gue sampai ke Cina katanya. Iya. Yang dia lari, dia mencapai sesuatu dia nggak ngerti itu apa kan gitu. Dia jadi pengusaha dia bingung, pengusaha udang. Gue paling suka tuh adegan itu. Ya, si kapten gue nyuruh gue, lu harus banyakin ke gereja dong. Ya udah ke gereja aja. Gue berdoa. Terus tak kenapa hasilnya banyak. Terus gue bingung kapalnya ditambah banyak. Buat dia kekayaan pun nggak. Nah itu. Jadi semua dalam film itu menyenangkan kalau buat gua. Itulah satu film yang selalu gua tonton berulang-ulang. Yang lainnya ya Harry Potter ya. Harry Potter tuh karena emang gua suka aja sih. Ya, mau cerita buku, makanya gua sangat menanti-nantikan serialnya kan seperti kita pernah ngobrol kan. Tapi mungkin Forrest Gump menurut gua sih film yang berdampak gak ke gua. Secara pola pikir berdampak sih. Karena pada itu ada hal-hal di mana lu nggak usah terlalu ribet, lu nggak usah terlalu kreatif. Ada hal-hal yang jalanin aja dengan baik. Nah itu kan kalau di kita secara ini Feby ada bahasa setialah pada perkara-perkara kecil katanya gitu kan. Nah Forrest Gump lah tuh, dia setia tuh. Dia main pingpong yang gue ini di rumah sakit tuh. Main aja kan main sampai sejago itu. Walaupun lagi-lagi komikal lah. Lagi. Itu sih kalau gue sih. Itu film yang, tapi itu bukan film pertama gue sebenarnya. Kalau yang secara ini, kalau film pertama Ghostnya Demi Moore.
Romcom, makanya gue sampai sekarang penggemar romcom. Lu selalu nonton romcom kalau lu pengen nonton film, lu apa tuh yang kayak Romcom kan? romcom selalu yang kejar duluan. Romcom yang happy ending. Aku mirip. Ada romcom siapa? Si Ini Gerard Butler Oh bukan. yang dia meninggal. Gerard Butler itu Yes, Yes, I Love You. Waduh, Itu terlibat banget tuh. aduh. Dia udah meninggal duluan lagi kan. Iya. Meninggal gampang banget lagi gila, di awal cerita meninggal bangkil ini gitu kan. Romcom yang gampang-gampang 13 Going 13. Yang Never Been Kissed. Never Been Kissed, Wedding Singer. Wedding Singer. Romcom gitu. Tahun 90-an banget kalian ya. Tapi kuat banget. Kan waktu kita boleh bilang kan film-film di era itu memang tantangannya nggak banyak ya. Iya. Karena ide-ide kreatifnya mungkin juga Asia nggak gitu-gitu lah, nggak terlalu banyak dan seterusnya. Jadi bilang film-film Hollywood, buat gua film-film Hollywood itu yang paling gitu. Tapi romcom sih, kalau gua tuh romcom. Karena ya seneng aja nontonnya ya. Menghibur aja. Nggak mikir. Nggak mikir. Film tuh kan harusnya hiburan ya gitu. Jadi kalau film tuh Nggak apa? mikir. Apa Atlas. Apakah kalian hopeless romantic ya? Hopeless. Ternyata bisa ya. Kayaknya iya. Kayak bisa deh. Ada mungkin. kisah cinta ini. Apa Atlas ya? Iya juga. Ada indikasi ke sana tuh. Ada indikasi ke sana tuh. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi. Cuma memang kan juga film romcom selalu tantangannya nggak banyak kayak film romcom yang imajinatif atau fiksi science fiction apa. Romcom kan tantangannya selalu antar manusianya. Iya. Selalu gitu-gitu aja. Soalnya pola romcom gitu-gitu aja kan. Hubungan antara pria dan wanita lah ya kan. Keluarganya lah ini ada Keluarganya, lagi gitu. pertemanan gitu. Real banget lah gitu Relate kecenderungannya gitu. relate Ini sama bukan science hidup fiction, kita, bukan iya. interstellar gitu yang 3 jam. membutuhkan Konsentrasi penuh buat. iya. Interstellar. Iya, Interstellar itu kan berat ya menurut gue sih. Iya. Agak berat gitu untuk pace-nya ngikutin. Ya, romcom aja. Gerard Butler. Gerard Butler. Gerard Butler tuh beberapa satu lagi nih jadi penyiar. Ini. Tuh. Jadi penyiar gitu ya. Jadi The Ugly Truth. The Ugly Truth. Itu lucu banget. Itu lucu. Tapi ya cewek sama cowok ya begitu. Lucu banget. Iya. Romcom banget gitu. Tiba-tiba yang kita nggak pada perasaan tapi karena keterbiasaan. Cinlok. Cinlok tapi kok bener. Kok ini mulai jadi nama aku? Kok ini menyenangkan. Menyenangkan. Romcom lah. Bahkan yang paling bodoh apa? How to Lose a Guy in 10 Nah, iya itu Days. lucu banget sih. Itu juga lucu tuh. Siapa yang kalau ngomong Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Iya. Itu juga sepele banget. Sepele banget ceritanya. Iya. Romcom lah, romcom. Kalau gue sih romcom yang utama ya. Maksudnya kalau gue romcom oke. Gitu. Selalu jadi dibanding kalau bicara apa action atau film yang gue agak hindarin film perang. Kenapa tuh? Menguras emosi ya kan. Takut berat dan takut harus gue harus belajar sejarah. Perang apa dulu nih? Film perang misalnya film Nazi misalnya Iya gitu. kayak The Pianist terus kayak. The Pianist kalau gue nonton ya. The Pianist tuh berat banget menurut gue terseret-seret kalau gue. Iya emang iya. Siapa yang main? Bawa emosi. Al Pacino? Bukan. The Pianist. The Pianist. The Pianist. Bukan. Al Pacino. Apa Cina yang jadinya? Masa sih? Enggak salah udah. Anda salah kayaknya. Coba. Coba kita cek. Bukan yang main jadi cowoknya. Cowok Yang jadi utamanya. pianis ya kan? Ini kita ngomong The Pianist yang sama gak sih? Kita ngomong The Pianist yang sama gak sih? Dan Perang Jerman sama Polandia kan? Iya. Coba silakan cek Adrian dulu. Brody. Kan Tidak ada Al Pacino satu Tidak pun ada ini. Al Pacino. Salah. Saya ingat kalau ada Al Pacino. Masa ada yang saya ingat? Komuknya sama sih. agak mirip mungkin, mirip agak ya? mirip sih. Mirip kan? Oh iya mirip. Agak mirip Oh, sih. enggak ya? Bukan Al Pacino astaga. Bukan, Maaf jauh kan. banget. Itu sedih sih. Waktu itu yang dikasih makan sama tentara Jerman terus dia lagi Iya. konser terus dibom. Ya emang menguras emosi. Iya. Nah ada Iya kan? kebalikannya tuh gue lupa ada film kebalikannya yang tentara Jerman ditahan di Nah itu Rusia. gua nggak nonton kalau itu. Nah, Horor lu nggak, Lan? Horor. Enggak. horor. Gua enggak. Yang Oh, horor cerita horor gue kan benci Gua kagetnya horor doang. nggak terlalu. Cuma beberapa yang gua tonton. Horor kan bisa apa? Slasher, bisa Slasher tuh apa? yang apa kayak I know what you do last summer gitu-gitu. ngebunuh. Oh, pembunuhan. Oh, Bukan kayak Friday the 13th. thriller dong. Berarti kayak Jason. kalau horor tuh gue Jason, selalu ya. kebayang sesuatu yang gaib kan. Kalau gua di kepala gua. Hantu-hantuan tuh. Iya makanya itu bisa slasher, bisa yang Kalau slasher itu kan setan-setan. thriller jatuhnya ya nggak sih? Thriller nggak sih yang menegangkan. Lu bicara ini kan
Iya. Friday the 13th misalnya gitu. Iya, betul. Slasher itu ininya loh apa? Ngebunuhnya. Oh iya, oke. Kayak Basic Instinct itu mungkin masuk tuh kayak gitu-gitu. Kalau dia kan psych apa gitu. Psikologi thriller. Iya, psikologi thriller. Iya. Thriller ya. Nah, kalau horor gue malas kagetnya. Oh. Kan horor terbaik gue Ghost Demi Moore. Cakep soalnya. Ya, horor terbaik gue di Others Nicole Kidman. Gue suka karena plot twistnya mirip kayak The Sixth Sense. Ternyata mereka hantunya kan. Oh iya. Itu keren banget. Tapi acting dia sepanjang itu kebingungan dia bahwa kok rumah ini haunted ya gitu, dihantui. Itu gue suka. Iya. Oh ada satu deh yang gue suka. Apa? Tapi nggak muncul di bioskop. Pernah tahu Bunian nggak sih? Kok Jadi tahu kayak hantu film Bunian? indie gitu. Iya film Indonesia. Oh, waduh. Kalau film horor Indonesia udah pasti menang sih kayaknya. Iya. Deket soalnya. Gue malah pernah nonton film horor Indonesia. Bunian gue pernah nonton Jelangkung Love. Udah. Oh iya Jelangkung ya pas awal kan waktu itu lagi ngantri-ngantrinya. Gue nonton di TV sih itu. Iya. Itu serem sih. Serem. Serem sih. Semenjak itu kayak gue mau nonton horor. Terakhir tapi gue nonton horor itu Tapi kan lu gak takut horor. bukan gak takut. Ini gak takut. Males aja, males. Itu apa perempuan tanah jahanam? Perempuan tanah jahanam. Tapi gue akhirnya nonton itu Pengabdi Setan. Pengabdi Karena Setan? penasaran. Iya, Pengabdi Setan. Penasaran. Akhirnya Pengabdi Setan 1, 2 nonton. Tapi itu ya akhirnya kekaget-kagetnya aja sih. Nah iya. Kepikirannya kan. kepikirannya aja akhirnya. Lu terbayang-bayang hantunya gak sih? Gue sangat enggak kan, soalnya gue nggak percaya itu kan, gue nggak percaya sih, gue apaan sih ini gitu. Karena lebih cocok dengan romcom. Ini cocok sama gue. Masalahnya gue akhirnya itu kebayang kayak sehari 2 hari habis nonton aja. Tapi setelah itu ya udah biasa lagi. Cuma yang bagian beberapa hari setelah itu terjadi ya kan males juga ya. Iya mau ke toilet minta dianterin gitu ya teman-teman. Enggak dong. Yang paling males tuh pulang dari bioskopnya. Karena nontonnya pasti malam kan. Enaknya sih begitu. Enaknya sih gitu nonton horor. Kalau sore-sore kan itu. Pulangnya itu males aja. Habis itu sih ya udahlah. Gue tuh lebih takut orang kalau ya gitu kalau juga sih. Gue lebih takut orang. Jam scare nggak tahan gue di bioskop tuh. Nonton di Others jam scare banyak bener. Iya. Dan benar-benar kaget gitu. Maksudnya benar-benar karena Insidious gue nonton lah. Nonton gue. Namanya Sadako gitu itu udah ada lewat skip. Sadako gue nonton. Nah, The Shutter gue nonton tapi tidak di bioskop untungnya. Jadi kan kalau lo nonton di DVD kan volume bisa dikecilin ya. Dan ruangan terang benderang dong kamar. Tapi nonton tetap malam. Cuma nggak bisa di layar TV yang kecil itu. Nah, apalagi dulu TV gue kecil, gue nontonnya zaman awal kerja kan. Beda sama layar bioskop yang segede gaban dengan posisi sound dan beda sih. Iya sih. Beda banget. Iya. Nggak ada jump scare sama sekali ya begitu. Nih ada kecilin dikit. Oke, gini hantunya nongol gitu dah. Perempuan busuk aja gitu. Make up-nya bagus gitu. Itu sih akhirnya gitu. Lebih ke teknis sih jadinya. Iya. Emang jadi ngeser psikologi teknis. Emang lu dikepung kan di bioskop kan dikepung kan. Dengan suasana terus juga. Speaker. Iyalah, memang dimaksudkan sih. Ya menurut gua nonton film horor harus di bioskop sih. Atau di home theater yang proper ya. Karena kamu nggak sih kalau home theater gue nggak akan nonton gue. Masa gue sendirian di situ. Iya kan kayak gini kayak sensasi kan maksudnya untuk mendapatkan sensasi takutnya kalau lu nonton di dalam kamar yang terang benderang gitu loh enggak kayaknya gitu ya agak kurang kayaknya horor kayaknya gitu nggak dapet horornya nggak dapet mesti lebih milih nggak nonton sebenarnya sih. Iya. Kalau yang udah yang kayak gitu-gitu. Lu apa di komedi action? Gue lebih action. Action itu apa? Kungfu kenapa kungfu ya? Bisa selalu kungfu Jackie Chan banget ya gue. Tapi ya kayak misalkan Jackie Chan salah satu favorit sih. Aduh, itu sih udah pasti kayaknya kita generasi yang dibesarkan Jackie Chan kayaknya. Jadi kalau misalkan kayak film Hollywood itu gue pasti akan lebih milih film-film kayak MI, Mission Impossible. Iya yang gitu-gitu. Secret Agent. Oh, Secret Agent. Secret Agent tuh cukup Jason Bourne. Iya, yang gitu-gitu. Jason Bourne apa James Bond? Beda lah ya kalau James Bond tuh makanya tapi kan beda tipe makanya. James Bond sih. Lebih keren alat-alatnya. Betul, tapi kalau lu nonton yang Pierce, gue berangkat dari James Bond Pierce Brosnan. Baru gue mundur. Pierce Brosnan dulu. Iya sama. Sangat flamboyan. Actionnya tidak sebagus Daniel Craig. Daniel Craig action banget menurut gue. Actionnya lebih kental. Karena memang mungkin
body yang lebih baik ya. Iya. Pierce Brosnan tuh flamboyan abis. Iya. Flamboyan abis. Tapi ya si selalu Pierce Brosnan sih. Kalau 007 gue kepikirannya pasti dia. Iya. Yang di gue tuh, kita gue mikirnya ya. 007. Oh iya dia udah. Iya. Nggak ada yang lain sih. Brosnan ya. Iya selalu. Pierce Brosnan. Iya. Selalu. Dan makanya kalau misalkan film suruh dipilih, ya gue pilih film itulah. 007 menurut gue nonton berkali-kali gue bisa tuh. Bisa banget. Iya, karena 007 tuh yang mana aja ditonton nggak ini ya. Kecuali Iya. yang Daniel Craig memang agak nyambung. Tapi bisa juga lu tonton sebiji Iya, sebiji gitu. Pecah-pecah itu bisa. Tonton menarik aja gitu. Kayak ada tujuan akhir, hanya alat-alat yang digunakan Bukan, apa, Pak. Aston Martin mana yang Nah, mana. iya. Aston Martin mana yang keluar nih kali ini nih gitu. Gue kayak nggak butuh kayak ini maksudnya apa itu? Enggak ya pokoknya lo keren. Ini siapa yang jahat ya, Pak? yang jahat ini alat-alatnya keren. Oke udah gue Jason nikmatin Bourne aja. agak complicated kan cerita di 3 Jason Bourne Bourne Identity, Bourne apa itu, Iya. Supremacy, Bourne apa itu nyambung Hen. Iya Itu sih. sih harus nonton 3-3-nya sih menurut gua. Sebelum si Jeremy Renner ya, yang Bourne Legacy. Bourne Legacy Legacy. nyambung. Bourne yang 3 masih enak. Matt Damon. Bukan. Matt Damon. Ya Matt Damon. Gue suka ketuker nih Matt Damon sama si itu gue suka ketuker soalnya. Matt Damon, ya. Bourne juga seru tapi menurutku. Iya. Ya, action. Seru. Tapi kalau gua ke bioskop sih nggak terlalu sih untuk nonton actionnya. Kalau lu masih memilih masih oke. Kalau ada optionnya mungkin action, yang kedua baru komedi. Oh iya, Iya udah pasti itulah. Kayak lu gak akan milih yang lain ya buat nonton film kayak gue kan pengen have fun. Ngapain gue nonton yang ini ya? Iya. Makanya kalau ditanya nonton apa? menghibur ya, menghibur. Iya, makanya kalau ditanya misalkan kayak kira-kira apa sih dari film-film gitu yang bikin lo sampai kayak oh iya ini mesti berpikir gini-gini. Ini kalau nonton film bioskop gue nggak ada lagi gue. Ada gak yang lu sesalin kayak lu nonton terus kayak anjir tuh film ternyata mikir gitu. Wah kalau ternyata mikir Ada yang lu sesalin gak? Nggak tahu yang keluarnya sebel. Iya, gue sebel. Buang duit akhirnya gitu. Iya. Buang waktu, buang waktu, bukan duit lah. Buang waktu. gue dulu ada tuh diajakin nonton betul sama kakak gue nih Hantu Suster Keramas. Nggak jelas ya. Soalnya nggak jelas aja ya kayak. Tapi itu Indonesia dong. Iya itu Indonesia. Indonesia. Yang ini dong, yang western dong. Film Yang apa ya? western ya? Yang ke bioskopnya, bukan nyesel sih bioskop. Buang waktu lah gitu ya. Iya. Apa ya? Gue tuh dulu sempet agak nyesel waktu nonton Lord of the Ring tapi yang ketiga. Oh, Return of the King. Iya. Kok bisa? Iya. Gue sebagai ini agak-agak kok bisa? Iya, karena yang kedua menurut gue keren banget, banyak actionnya kan. Yang ketiga tuh gue kayak dialog. Jadi kayak Smiggle banget. gue kayak gini banget nih, kayak yang kemarin nggak begini. Iya. Karena kan gue nggak ngikutin bukunya kan, gue nggak ngikutin bukunya. Akhirnya pas nonton yang ketiga, gini banget ya, nggak kayak yang kedua gitu. Iya. Ada bener ini masuk akal juga. Kalau gue hanya pengen kadang lihat endingnya di. Endingnya apa sih? Ini apa sih? Gitu udah. Begitu ini terpuaskan. Iya. Kalau gue kan mencari hiburan ya, jadi begitu. Tidak salah. Ini ngomong doang lagi. My precious. Itu mulu. ngomong nih. Udahlah. Tapi itu keren sih. Smiggle keren Pak. Gue bisa ini juga. Keren emang Smiggle itu. Iya mungkin gue tau kerennya baru beberapa tahun sekali lah. Anjing apaan itu? Karena waktu film itu tuh gue kayak masih umur belasan deh. Jadi gue nggak terlalu. Gue film. Iya. Oh iya, bisa jadi lu bete sih itu. Iya. Banyak ngobrol. Iya. Banyak ngobrol, banyak ngobrolnya. Pasti lu udah minta pulang kan waktu itu. Gue nonton sama temen gue. Temen gue nih paham nih kayak. Karena begitu keluar kayak dia ngomong-ngomongin gini. Oh iya, gue gitu-gitu aja. Atau mungkin dia nggak paham cuma banyak ngomong aja kan. Gue nggak tahu. Sci-fi nggak ada sci-fi. Oh saya itu berat Sci-fi. ya. Alien, Predator. Itu The Arrival. Itu keren sih. Oh, Driver tuh Driver. Yang alien datang tapi dia sebenarnya kayak cuman mau ngasih tahu bahasanya dia itu loh. Itu keren sih. Driver. Gue lupa. Level gue nggak nonton kayaknya. Coba kita buka. Aduh gue lupa yang main. Gue tuh kebiasaan kalau nonton film suka lupa pemainnya. Gue sci-fi Yang The Martian. makhluk, iya The Martian sih gak lucu tuh. Yang dia di bulan kan. Iya drama banget tapi Iya tapi drama itu lucu banget cuy. Iya, yang dia nanam. Ketinggalan anjir. Yang main Jeremy Renner ya. Oh yang main Hawkeye. Iya, sama Amy Adams. Arrival. Amy Adams. Lucu. Iya, Cantik gue suka. cantik. Dia jadi si saintisnya si Amy Adams yang Iya. coba menerjemahkan Oh, oke. bahasa alien itu di kaca kan. Sebenarnya dia kayak mau ngasih tahu sesuatu gitu loh. Semarang bahaya enggak.
something nih kayaknya dia mau ngasih tahu sesuatu melalui bahasanya dia. Keren sih. Maksudnya sci-fi pasti alien enggak? Alien. Apa? Sci-fi, MIB. Wah, emang lu murni ini ya. Emang gue pure. Tapi gue dukung dia. MIB 1 tuh, ya kan gue pernah bilang bahkan Will Smith dengan soundtracknya keren banget itu. MIB juga kalau gue masuk milih MIB 2. Gue MIB 2 gue. MIB 2. Oh, yang hilang ingatan. Dibalikin. Betul. Itu betul, itu menarik. MIB 3 juga agak MIB 3 tuh agak dragging kalau gue. Agak dragging tapi haru ya. Akhirnya kita tahu kenapa gitu. Sampai 3 si yang siapa? Hemsworth udah gak seru. MIB 4 menurut gue ada apaan lah gitu gue. Gue MIB kalau misalkan sci-fi. Star Wars sih kalau sci-fi gue. Gue entah kenapa enggak Star Wars. Gak bisa gue suka Star Wars kenapa ya nih? Gue lagi mencari cara Betul, untuk memahami. Filosofi tapi sebenarnya Star Wars. Iya. Gue gak kena gue Star Wars. Karena Star Wars pas gue nonton karena dibolak-balik kan dia episodenya. Iya. 4, 5, 6, 5, 1, 2, 3. Iya. Dan itu mungkin karena gue ya sama kayak tadi si Lord of the Rings ya. Saat itu gue masih terlalu muda untuk ngerti cerita itu. Jadi pas ditambahin akhirnya banyak pertanyaan yang kayak ini kenapa begini ya. Sorry Star Wars ini 4, 5, 6 ini maksudnya Darth Vader dulu kan? Iya, Darth Vader dulu. Iya, oke. Memang kan itu ceritanya semua film itu tentang Darth Vader. Iya. Tapi kan yang 1, 2, 3 ini Liam Neeson. Maksudnya kan? Yang 1, 2, 3. Liam Neeson kan? Ya di Star Wars 1. Star Wars 1. Iya. Jadi kan Darth Vader itu Anakin Skywalker. Nah, 4, 5, 6 tentang Darth Vader. 1, 2 tentang Anakin Skywalker menuju jadi Darth Vader. Yang dilatih oleh Liam Neeson. Betul. Itu cuma jadi Qui-Gon Jinn doang. Ya gurunya kan? Iya gurunya. Nah gitu dia kan. Maksud gue soalnya ingetnya itu yang lebih baru kan versinya. Iya, baru mundur kan? Iya, betul. Iya, betul. Karena setipe-tipe tuh Dune. Aduh, banget gua. Ya, katanya bagus. Gua belum nonton. Bagus. Dulu Dune itu pernah dibikin sama sutradara yang psychedelic banget. Siapa tuh yang baru meninggal kemarin? Lynch. David Lynch, pernah tahu nggak? Dia yang bikin Blue Velvet dulu. Film-film zaman dulu lah. Dia nulis bukunya, Mbak? Enggak, bukan. Oh, yang ini film zaman dulunya ya. Iya, zaman dulunya. Dulu si Sting tuh main di situ. Waktu film. Nah, tapi kan sekarang di remakeable sama, sutradara siapa? Gue lupa. Keren sih menurut gue sih. Iya, Dune keren. Ya, gue belum nonton sih. Ya, gue belum nonton juga gue. Karena sci-fi itu kayak gue nonton Interstellar lah ya. Memahami dimensi keempat tuh agak apa sih gitu. Makanya gue suka The Martians tadi kan gue bilang The Martians tuh gampang. Itu menghibur sih, lucu sih. Dia hidup di bulan, gue harus ini dari kompos, bikin dari kotoran apa, tiba-tiba rusak. Aduh, menarik gitu melihat. Dan lagi-lagi itu film yang di satu lokasi. Nah, itu gue kenapa suka gue. Panic Room, The Flight Plan, ya. Terus Phone Booth. Tapi ceritanya kaya gitu kan. Phone Booth sih bagus sih. Wah, Phone Booth belum nonton gue. Bagus itu. Colin Farrell. Drama banget. Tapi ini sih kalau lu memang tidak penggemar thriller drama. Thriller juga betul. Tapi maksudnya kalau lu bukan penggemar drama memang dragging. Pasti. Tapi ke misteriusannya terbangun. Ini sama kayak Flight Plan sebenarnya. Iya, Flight Plan sih. Flight Plan juga begitu, Panic Room juga begitu. Iya. Tipe-tipe film yang membangun suspense lagi. Iya, suspense, betul. Gitu. Tapi emang dragging kalau nggak kuat ininya. Oh iya. Ya, itu sci-fi tadi itu ya, sci-fi ya oke. Kalau lu apa, Hen? Gua apa ya? Kok datang ya? Gue sebenarnya kurang lebih sama kayak lu sih. Kurang lebih gue juga komedi sama action. Ya tapi lu bisa nggak nonton film di bioskop tidak nonton trailernya dulu gitu? Gue nggak bisa gue. Gue sering lagi. Gue lupa lagi. Mesti gue tonton nih trailernya di. Kalau kayaknya enggak ada sih tapi terganggu gue. Datang blind tuh menyebalkan. Tapi gue pernah. Biasanya gue ngeliat aktornya aja sih. Gue ngeliat cast-nya. Oke, iya masuk akal juga. Kalau gue gitu, gue datang, misalnya gue gak ada rencana nonton apa, kan ada tuh misalnya hari-hari lu, aku pengen nonton lah, gue pergi ke sana, gue lihat posternya yang, posternya aja gitu, Iya, menarik ya, gitu. Ya betul. Gue sering sih gitu. Enggak, gue gak pernah, tapi gue gak pernah. Nggak pernah nonton trailer gitu. Salah satu yang gue nggak nonton trailer itu apa sih itu yang film India? Three Idiots. Wah. 3 Idiots ya. 3 Idiots sih. Ya 3 Idiots. Lucu sih. Menghibur sekali. Semua, tapi menurut gue tuh full
package. Sangat sih. 3 Idiots sih memang ini bagus. Iya, Bagus Three banget Idiots sih. full package tuh. Sedih, pelajaran hidup, lucu. Lucu juga. Karena situasional ya. Iya. Kalau gue paling terharu tapi yang si ini. Siapa yang fotografer? Wah itu gue terharu banget tuh adegan itu. Iya. Yang dia bilang ke bapaknya, udah jangan di ini, nanti dia nangis, dia bunuh diri nanti katanya. Terus bapaknya dia ngasih foto. Film emang lu kayaknya filmin tentang bapak tuh nyentuh banget ya. The Patriot. Oh, The Patriot ya. Iya kan, lu semuanya tentang bapak lu tuh. Iya. Entah kenapa. Karena bagus gitu. betul ya. Mungkin nggak tahu ya, secara pribadi mungkin nggak tahu gue. Kayak karena bapak gue juga begitu. Maksudnya ini kan. Iya karena ya 3 Idiots ya, gue paling ingat banget soalnya yang diunjukin foto. Nih inget ya Ranco, Ranco naruh foto. Satu hal yang harus lu berjanji lah sama gua, kata si Ranconya gue lupa nama si cowok itu. Farhan ya. Ya, Farhan. Nah, apapun yang terjadi lu jangan bunuh diri, lu jangan hilangkan senyuman mereka gitu. Jadi makanya gue berusaha meyakinkan lu Bapak untuk lu percaya sama mimpi gua. Yang keren statement ini. Kan dia hidup dan kuliahnya dibiayai oleh siapa lah, gue lupa siapanya keluarga ini gitu. Dia bilang bukan dia yang tidur tanpa AC, bukan dia yang bawa gue ke taman bermain, lu kata itu. Iya. Itu keren banget. Iya. Tapi ya bapak anak susah. Aduh tuh gak bisa lepas deh. Karena di situ gue nangis sih, kayak gue nangis sih. Iya. Patriot nangis gue. Adegan itu nangis. Iya. Jadi 3 Idiots tapi gue enggak sih, gue nangis kayak 3 Idiots ya, enggak kayaknya. Karena secara mental udah dewasa aja. Itu zaman kuliah gua. Kuliah gua. Lu udah lulus kayaknya. Nah kalau lu udah mau lulus, gue kerja berarti. Iya, gua masih kuliah. Lu udah lulus. Gue lebih mentalnya lah. Kalau pas Patriot gawat tuh lagi zaman kuliah tuh anjir. Susah. Ya kalau Mel Gibson kan ada 2, ada Patriot sama Braveheart. Nah, atau Braveheart juga tuh. Gue lebih ke Braveheart sih. Braveheart tuh Kembali lagi pure hiburan kalau gue. betul nih itu Pure dia. hiburan kalau gua. Nggak usah ngomong pesan moral segala macam. Nggak ada. Menghibur aja. Nggak ada, udah menghibur itu. Tapi itu gua romcom gua ngerasa kalau Braveheart. Betul Hen, tapi sedikit banget. Betul karena awalnya kan ya istri dia karena itu kan ya disikat sama pasukan Inggris kan gitu kan. Ini kan mereka Scotland kan. Bahwa kemudian dia merayu si putri ya itu bangsat juga sih ya. Kira-kira ya gitu. Tapi Putrinya yang menggoda. Iya. Tapi kan tapi yang paling gue suka tuh sebenarnya kalau Braveheart tuh adegan dia ganggu perundingan itu yang naik kuda. Iya. Dia nyelonong aja si kambing nih. Ini orang lagi berunding sih terus dia nyelonong pakai kuda ngelototin apaan sih nih? Apaan sih gitu. Anjir tuh. Braveheart lebih straightforward dibandingin The Patriots. The Patriots tuh aneh sebenarnya, menurut gue sih nggak jelas sebenarnya kalau mau dibilang film apa. Dia cuma pengen banggain kemenangan Amerika atas Inggris doang kayaknya sih gitu. Sejarah nggak sejarah banget juga gitu tapi kan apa ya dia mau ngomongin milisi banyak banget sebenarnya pesannya. Iya banyak banget sebenarnya mau keluarga apa gitu banyak banget sih perjuangan. Tapi gue merasa tentang prinsip aja. Betul. Tentang prinsip si Benjamin Franklin lupa gue. Benjamin tapi gue lupa namanya belakangnya. Ya. Iya. Patriots. Maksudnya dia berdiri teguh dengan prinsipnya sampai anaknya harus meninggal. Iya, walaupun dia tetap akhirnya dia akhirnya berjuang bukan sebagai orang Amerika, memang akhirnya sebagai bapak. Iya. Itu kan. Sama The Reader ya? Pernah tahu nggak? The Readers. Drama The Readers. Mel Gibson juga, Pak? Bukan. Ini romcom. Bukan, enggak. Lebih serius. Jadi si The Reader, Marcia Research. Yang main Kate Winslet. The Readers. Iya, Kate Winslet. Jadi dia tuh ngajarin anak laki baca buku. Tapi akhirnya dia di penjara. Itu sedih. Aduh ini drama banget ya. Banget. Waduh, kalau drama berat sih gue agak ini sih, Beb. Drama Tapi berat. ada drama yang lo paling suka apa, Mbak? Yang pernah lo tonton? Paling suka ya? Itu The Readers itu satu. Ya maksudnya yang ngena di gue. Yang gak happy ending ya. Terserah. Happy ending juga boleh. Oh ini Love Me If You Dare. Pokoknya terakhirnya itu film Perancis. Jadi, film Perancis. Ya, jadi terakhirnya tuh Jauh nih. Jauh dari gua nih. Jauh dari gua nih. Pasangan ini tuh gimana caranya kita bisa hidup bareng. Sahabatan mereka dari kuliah.
itu nggak happy ending. Jadi mereka tuh memutuskan untuk menanam mereka di dalam beton gedung biar mereka bareng. Itu sedih. Lu Gua jauh sih gua tahu jauh. dia romcom. Tapi sambil cium. romantis tapi kayak harus tragis. Iya, ada tragiknya, ada tragiknya. Titanic berarti Titanic. Kita kan Titanic. Jadi mereka memutuskan untuk yaudah biar supaya kita abadi, langsung menguburkan diri di beton gitu. Di lagu terakhirnya endingnya Love You and Rose. Aduh. Kayaknya lu emang tragic romantic lu mbak kayaknya. Gua gak nyampe lagi kayak gitu lagi. Itu kayaknya kalau itu terjadi sama gue di real life, ayo kita beton diri kita. Iya. Gue nggak Kacau. romcomnya nggak gitu nggak. Gak nyampe lagi gua. Yang apa ya? Oh ini yang happy keren ending sih gua ini nonton. 7 Years in Tibet ya. Oke, sebenarnya Tibet boleh. Itu cukup bikin gue merenung sih abis nonton itu. Film perenungan nih ya. Iya yang itu sama The Last Samurai ya. Si siapa? Tom Cruise. Kok Tom Cruise? Bukan. The Last Samurai. The Last Samurai Tom Cruise ya. Bukan Itu Brad si Pitt ini. benar si Bukan Brad Pitt juga. bukan Keanu Reeves. Keanu Reeves. The The Last Samurai. Samurai Keanu Reeves. Tom Coba Cruise. kita lihat. Enggak, Keanu Reeves. Tom Cruise. Nathan Algren. Tom Cruise. Bukan. Iya, gue jangan-jangan beda samurainya nih bener. Ada cerita sama Samurai dari Tanah Depok. Algren kan? The Last Samurai Henry betul. Oh betul ya. Tom Cruise. Tuh kan, Kemo Tanabe. itu kan nggak tahu Ada nama film cast. samurai yang si Keanu Reeves. Tahu Nathan itu yang Algren, pedang-pedang bayangan Nathan- semua. Nathan Algren. Gue tahu yang dia apa? Bushido nih. Gue tahu Keanu Reeves yang dia tuh Nathan ngambil Algren. pedang samurai dari 47 Ronin. Iya, 47 Iya. Ronin. Tapi bukan itu, ada satu yang dia. Tapi benar tuh, The Last Samurai itu yang Iya. Iya. The Last Samurai itu Henry betul, Henry betul. The Last Samurai. 47 Ronin. Iya, 47 Ronin kalau itu. Ada Itu murni enggak? action kalau Bukan. itu. Murni action. Ya, akhirnya 47-nya pada bunuh diri. Iya. Iya. Iya, itu Iya. bukan animasi. Ada adalah sama Keanu, Tom Cruise benar. Benar Henry, benar. Benar. Emang ada brewoknya aja. Iya. Yang dia melawan modernisasi kan pada saat dia berperang itu yang Jepang, Mas. ya gue suka sih yang akhirnya diajarin tentang Bushido. Keren sih. Ya itu oke. Itu. Itu keren tuh. The Gue Last. jadi ingat gara-gara ini kita pernah bahas di Basi episode ini The Secret Life of Walter Mitty. Iya. Nah itu juga bagus. Itu juga Itu bagus, itu bagus. Itu bagus. keren. Itu sama kayak filmnya yang gue bilang polanya agak mirip sama Forrest Gump. Jadi banyak cerita itu deh. Dia Iya, bertualang ke banyak iya. tempat. Iya. Itu keren. Cuma buat ini si tukang foto itu kan. Iya, yang udah jawabannya ada di piano. Iya. Ini foto Di piano situ dulu. padahal ya. Ini kalau si yang 7 Years in Tibet tuh yang dia Udah nonton kayaknya. egois banget si siapa Brad Pitt-nya itu jadi kayak tentara egois tuh dia kelempar ke Tibet terus dia temenan sama si Dalai Lama yang akhirnya dia merubah sama satu ceweknya itu yang ada satu quote yang gue suka banget kalau lo peradaban lo itu mengagumkan orang yang ada di top atas tapi di tempat gue enggak yang bisa menaklukkan egonya sendiri itu keren. Gue adore sama pria seperti itu cewek itu keren. Kalau buat film sih ngeri sih. Kalau buat film sih bahaya sih. Itu ngeri banget itu. Film sih bahaya sih. Akhirnya dia stay dia di situ sama si cewek itu keren. Dia sahabatan sama si Dalai Lama. Itu keren. 7 Years in Tibet dia frustasi gitu kan kayak pemarah. Egonya gede banget. Dan dia akhirnya di lingkungan yang benar. Yang bisa ngebunuh si Gue lupa egonya tapi dia gue sendiri. lupa. Itu satu sama The Last Samurai Bushido-nya keren. Yang diajar si guru botak itu siapa namanya? Nakamura, tapi gue nggak lupa nama pemain. Gue selalu lupa nama pemain itu. Yang dia semuanya tuh hidup di dunia itu keren sih. Gue tadi jadi ingat film yang bikin gue nggak nyaman. Apa tuh? Seven Sin. Seven. Yang palanya Morgan istrinya. Freeman. Iya, sama siapa? Sama si ini siapa? Yang main Kevin Spacey. yang penjara Kevin Spacey itu bikin gua nggak nyaman setelah Iya. saya nonton. Emang itu ditujuin nggak bikin nyaman? Iya, kampret Gila itu kayak. Seven judulnya. Belum. What's in the box? Iya kan? Nah, kayak Pala gua nggak istrinya. Kayak gue Coba deh. Enggak. Gue nggak kayaknya nyaman nggak. karena endingnya nggak menyenangkan. Wah parah cuy, mual. Lu nggak suka karena ini bukan gor darah-darah. Enggak gor. Tapi mayat yang memang diatur sedemikian rupa oleh si pembunuh mengikuti 7 dosa terbesar. Iya, Seven Deadly Sins. Jadi ada yang mati kekenyangan Iya, gitu-gitu. yang Ada geret. yang mati karena dia las apa Iya. gitu-gitulah. Nah terakhir
Endingnya si detektifnya Brad Pitt itulah. Red, amarah. Red marah, amarah. Jadi dia si apa? Morgan Ya, Freeman. psychological thriller lah. Morgan Freeman. Jadi intinya, iya, jangan buka. Karena dia udah tahu gua salah. Dia udah karena si pembunuh nyerahin diri. Iya, dia udah siap mati. Jadi dia pengen ngebuktiin bahwa detektifnya akan ngebunuh gua. Jadi di-push sampai batas Dia akhirnya. korban ke-6. Dia Iya. kan dosa ke-6. Ketujuh terakhir ya. Bukan, si pembunuh Oh iya. Keenam. Ke-6. Dibunuh. Iya. Enggak. Enggak, beda dia. Si ini ya. Si istrinya yang dosa ke-6. Dosa ke-6 bener. Si Brad Pitt dosa ke-7. Itu aja. Iya. Ketujuh. Dia marah. Jadi ini kasus suami istri polisi baru pindah ke kota kecil. Dan memang kota kecil itu terjadilah kejadian pembunuhan menurut Seven Deadly Sins. Nah, si polisi seniornya Morgan Freeman sebenarnya mau pensiun, mau nyerahin, ya istilahnya mau nyerahin inilah. Rencananya gitu. Mau menyerahin tampuk apa inilah, meneruskan ini. Cuma ternyata karena ada kejadian itu Morgan Freeman harus, itu harus keren. untuk menahan si Brad Pitt-nya Iya. akhirnya ditangkap. Itu drama full, nggak action juga. Psychological. Jadi si istrinya lagi hamil dibunuh. Akhirnya terakhirnya dikasih kotaknya apa di kotak itu? Nggak enak, Kepala enak. istrinya udah dipancung. Nggak enak selesai nontonnya, perasaannya nggak nyaman karena nggak happy ending, nggak apa gitu, Iya, karena iya, ribet dan aktingnya bagus kan. Kemarahannya ini banget gitu karena dibangun. Sebenarnya hubungannya nggak bagus sama istrinya gara-gara dia sibuk ngurusin pembunuhan ini gitu. Jadi mereka harus menemukan kembali ini rumah tangganya gitu. Nggak nyaman deh itu. Iya. Itu sebenarnya kayak lu nonton Batman. Batman akhirnya bunuh Joker. Nah itulah tuh gelap banget lah. gelap banget lah. Jadi didorong bahwa akhirnya gue yang tetap sih secara mental si pembunuhnya menang karena akhirnya bisa mancing dia untuk ngebunuh. Iya. Tidak sesuai dalam koridor hukum. Oh gitu. Gitu. Harusnya kan dia ditangkap selain pada proses hukum kan. Dia nggak akhirnya ngebunuh. Ya, gue jadi ingat gara-gara Brad Pitt tadi ya. Gue itu Seven tuh yang bikin gue nggak nyaman tuh. Salah satu film yang bikin gue nggak nyaman setelah nonton. Termasuk The Pianist sebenarnya juga nggak nyaman gue nonton itu. Bikin enak. Gue suka Patch Adams kalau rom-com. Patch Adams, dokter. Iya dokter. Aduh siapa sih nama itu yang bunuh diri? Robin Williams, iya bagus. Iya jadi Robin dokter. Williams bagus. Yang kupu-kupu terakhir. Iya Anjir. dia yang memperkenalkan gue sama poem sebenarnya. Dalam puisi. Puisi, oke. Yang dia bacain buat istrinya. Iya. Dia menggunakan metode baru penyembuhan yang mengandalkan humor dan apa ya rasa sukacita. Iya sukacita. Sukacita adalah obat lah itu. Iya. Kira-kira itu. Itu suka banget gue. Tapi lu nonton yang Binessential Man nggak? Enggak belum. Itu dia robot kayak Pinocchio ceritanya. Jadi robot jadi manusia. Saya bikin manusia itu lebih lagi tapi endingnya juga Nggak enak. kurang oke. Iya. Tapi Binessential juga Man sedih tadi banget bagus. sih mbak. Sedih. Sedih banget. Hopeless romantic enggak. Enggak ada romantiknya. Oh enggak ada. Ada. Somehow iya. Bukan fokus romantik tapi Iya tapi nggak fokus ke situ sih. Iya. Tapi intinya Enggak happy ending kan. nggak happy. Ending. It's just life aja. nggak happy. Hidup aja nggak happy nggak sedih. Dia menemukan purpose dia. Oh iya sama ya bukan purpose sih kalau yang si Love Me If You Dare itu enggak happy ending. Tapi buat gue tuh kayak happy ending, ngerti nggak? Oh iya. Enggak, tapi di kepala Henry tetap psycho gitu. Beda, Patch Adams ini beda. Ini move on. beda. Istrinya, ini spoiler gak sih? Apa? Cerita aja. Istri dibunuh. Bisa dibunuh Sama salah satu pasiennya. pasiennya. Ya, ternyata orang jahat. Orang jahat. Lebih ke psikolog. Tapi dia harus Enggak tetap juga. bisa kan Enggak juga. penyembuh gitu. Dokter. Jadi dia tuh yang nanemin ide ke istrinya bahwa kita harus nge-treat pasien selalu kasih yang terbaik. Ternyata pas pasien ini datang ternyata dia psikopat, dibunuh lah istrinya bareng. Habis itu pasiennya bunuh diri. Akhirnya dia mempertanyakan lah Metodenya gua dia. Dan prinsipnya dia. dan prinsipnya dia. Terhadap pasien. Tapi Dia ya udah, depresi nggak bisa. gitu. Nah, di penyembuh proses sampai dia sembuh lah. Iya. Harus bisa Akhirnya dia menemukanlah jawabannya dari ada kupu-kupu yang dia lihat. Ingat lagi sama ya emang kenapa gue melakukan ini semua. kenapa gue melakukan ini semua. Dan dia itu sebenarnya menjadi dokter karena dia pernah berupaya bunuh diri. Dia depresi berat. Dan dia nggak lulus ya? Masalah. Gue lupa dah. Lulus. Akhirnya kan dia sidang terakhir. Iya, sidang terakhir. Dia diluluskan. Diluluskan. Itu yang dia nggak pakai baju nggak sih? Iya benar. Dia nggak pakai baju. Belakangnya bolong. Bolong anjir. Iya. Dokternya keren. Bahwa dia bilang apa kalau lu nge-treat pasien berdasarkan simptom, mereka nggak akan sembuh. Tapi kalau lu nge-treat suasana hatinya, mereka apapun yang terjadi, mereka pasti akan sehat dan baik-baik saja. Jadi dia bukan ngejar
dia bilang nge-treat quality of life, bukan nge-treat symptom. Iya. Tuh, nah itu berdampak banget tuh buat gua. Lain ya. Iya, kena banget gua. Bahwa yang dia bilang dokter itu nggak bisa apa, hubungan dokter sama pasien itu nggak bisa ada temboknya, karena hubungan manusia udah pasti akan terjadi tuh, ikatan batin pasti terjadi, gitu. Lu nggak bisa, dokter nggak bisa sedingin itu sama pasien, Iya. gitu. Wow, film berdampak ya tapi ya. Film berdampak. Kalau gue selain Forrest Gump tapi nggak Iya, begitu. Pertanyaan itu, apa yang paling film paling berdampak deh? ada Apa? The Bucket List. Iya lagi aja. Itu sih iya sih. Bucket List tuh Morgan Freeman sama aduh gue peraih Oscar juga nih sih, gue lupa siapa yang main As It Gets. The Bucket List movie. Sebentar, silakan lanjut dulu Lon, gue cari. Jadi lu siapa yang belum nonton? Si ini. Gue udah nonton. Udah. Baby juga pasti udah nonton. Lupa gue tuh Jack selalu lupa. Nicholson. Jack Nicholson. Oh iya Dia mau mati, Morgan dia Freeman. punya cancer kan. Yang menarik tuh bukan itu. Bahwa mereka menyusun bucket list buat gue ya. Bucket listnya kan kalau si Jack Nicholson anjing ya. Nyusun Kiss the Most Beautiful Girl in the World. Ini sama kayak gue suka buku The Alchemist sebenarnya. Atau sama kayak Forrest Gump tadi. Ada kadang hal-hal yang lu anggap sesuatu yang istimewa banget muncul atau kembali ke lu atau ternyata terjadi dalam hal-hal yang paling sederhana. Yang paling menyentuh gua saat Kiss the Most Beautiful Girl in the World. Si Jack Nicholson kan direktur rumah sakit yang sangat kaya raya. Bagi dia mudah saja mungkin mendekati artis atau siapa gitu untuk melakukan kiss gitu. Enggak loh, dia cium cucunya. Cucunya yang dia sama anaknya nggak bertahun-tahun berkelahi karena dia mencampuri masalah rumah tangga anaknya. Yang anaknya nggak suka. Jadi kan ceritanya suaminya si anak perempuannya Jack Nicholson kan KDRT kalau nggak salah deh gitu. Sama Jack Nicholson diurus masalah itu. Karena dia punya uang kan. Dia dihancurkan hidup cowok itu, kira-kira gitu yang kita tangkap. Si anaknya nggak suka. Kenapa lu ikut campur dalam urusan keluarga gua? Nah, tapi terakhirnya sejak ada dua. Satu lagi ini, help strangers for good, menolong orang asing. Itu kebaikan. Yang dia bilang bahwa kita ketemu sebagai orang asing, tapi ternyata kita berpisah sebagai sahabat. Itu keren banget. Yang dia sampai pidato di kematiannya si Morgan Freeman, itu keren banget. Sama terakhir itu si Something Majestic, dua-duanya mati di sana sama si Thomas di sana mah. Yang lucu dia bilang, ini yang paling dia suka adalah dia melanggar hukum. Dia suka banget dia melanggar hukum. Abunya ditaruh di puncak Himalaya. Itu mengajar, itu berdampak banget buat gua. Karena kadang-kadang lu keinginan lu yang mungkin aneh, mungkin paling wow, sebenarnya terjadi lagi gitu dalam bentuk yang sadari, yang sederhana, yang tidak sadari, itu gitu, yang itu tuh yang gila tuh. Gak jadi pelupuk mata. Oh iya, kayak gitu ya. Itu tuh keren banget sih, itu keren banget sih. Bucket List itu nggak pernah bosen gue, itu salah satu juga film yang nggak pernah bosen. Setiap kali ada, apalagi adegan ini tertawa sampai lu menangis. Oh iya. Kopi luwak. Lucu banget. Suruh baca, saus kopi luwak. Suruh baca, ini ketawa, lu sakit. Itu. Itu. Dua itu sih yang selalu gua kalau nonton cuplikannya pun nggak pernah gue lewatkan. Bucket Itu bukan romcom malah ya. Dua-duanya nggak ada yang romcom ya. Sebenarnya nggak romcom banget juga. Nggak ada yang romcom. Drama sih, tapi drama sih. Kalau lu apa Mbak? Apa? Itu tadi yang si Seven Years in Tibet. Jadi ya. Seven Years in Tibet ya. Ya dari situ ya. Lu lebih mencari hidup. cinta sejati lu lah di situ. Gue lebih kayak mikirnya ya gue nggak apa sih yang gue kejar, kayak mempertanyakan gitu loh sampai di top atas. Terus kalau udah sampai situ lu mau ngapain? Yang cuman karena ego lu aja lu harus di atas, nggak harus kan? Tapi lu nggak nyaman kan? Ya itu sih yang ngerubah gue sama itu Bushido itu. Bushido itu keren sih. Kalau lo mau perang ya Bushido. Iya. Lo apa Di? Jadi jujur nih ya, karena yang gue tonton itu selalu yang menghibur. Nggak ada sih. Gak ada ya, lu pulang kayak. Yang penting gue ketawa, seneng aja udah. Susah dari Ada situ. film satupun yang lu pulang lu mikir kayak. Lu ulang lagi tuh kayak iya. Atau inspiring gitu, Inspiring gitu. Oh kalau inspiring mungkin yang Lu tiba-tiba pengen berangkat senjata perang gitu. Oh enggak sih, enggak pernah kalau kayak gitu. Enggak pernah sih. Lu mau jadi agen rahasia gitu. Ya enggak sih. Habis nonton Beer Suara, kayak gue bisa nih kayaknya.
Sumpah gak pernah. Gue bisa kayak jadi James Bone. Gue bisa kayak ngocok martini kayak gitu. Chicken not stir nih kayaknya. Ngocok mau diaduk. Itu yang dipelajari anjir. Apa ya, kalau inspire mungkin waktu kayak pernah bahas juga yang Secret of Watermiti itu menurut gue inspiring sih. Buat keluar dari comfort zone gitu. Iya. Dan itu kan Buat pas keluar dari comfort zone. Iya, betul. Iya. itu kan itu zaman gue masih kuliah kalau nggak salah. Iya. Harusnya iya. Iya. 2014, 13 Iya, atau itu ya gue juga nonton pas di Ya, Secret of Watermiti. Iya. Ya, di situ tuh gue kayak pas gue nonton tuh, oh ya ternyata emang ada ya hal-hal lain yang ternyata semenarik itu gitu. Perjalanan semenarik itu walaupun tujuan lo sebenarnya kecil gitu kan. Iya. Tujuan lo sebenarnya kecil. yang membawa lo kemana-mana akhirnya gitu kan. Yang kocak kan ini dia, apa? Ngomong apa? Dia diajak main bola anjir. Iya. Terus waktu berapa? Ini main bola dulu lah katanya main bola. Main bola gitu. Anjir ngapain? Main bola anjir. Ngapain lu gak penting banget gitu. Dan yang menarik ini ya. Akhirnya itu Akhirnya iya. tentang foto dia Iya. gitu. Lu yang paling Lu. sekian tahun ini gitu. Kantornya mau tutup, Iya, dia cari itu. tutup. Iya. Ternyata yang dia cari-cari ya, Bukan mau tutup kantornya, mau Mau digitalisasi. iya. oh ya digitalisasi. Dia mulai di layoff lah, ya enggak ini gitu. Ya. Ya, saya juga kan semua orang tuh penting kok Iya. gitu kan. Semua orang tuh punya perannya masing-masing. Jadi ingat ini, Yes Man Jim Carrey tau gak? Iya. Oh yes, Yes, man. Ya, Yes, itu man. Gue lupa agak lupanya. komikal sih. Iya itu. Yang dia akhirnya ngeyesin semua hal. Iya. Iya. Dan gara-gara Ardi ngomong tadi keluar dari zona nyaman. Iya. Dia kan akhirnya gila dia belajar naik pesawat, belajar bahasa asing. Iya. Itu bermanfaat semua, belajar main gitar. Sampai yang nolongin orang bunuh diri. Iya. Tar jangan loncat dulu. Mau nyetem dulu nyetem. Semua yang ngajuin kredit di approve. Tapi Kredit mikro. jadi bagus. Kredit mikro. Lu kredit mikro lu semua orang membayar karena kecil kan. Kredit kecil kan jadi bagus lu. Perform. Iya. Itu juga. Nah, tapi Jim Carrey juga ini ya. Oh, Eternals Almighty. Eternals, Gue malah belum nonton tuh. Eternals Itu gue belum nonton sih. Itu gue belum nonton. Eternals Sunshine. Iya. Of the Spotless Mind. Lupa gue. Belum. Ngobrol doang Sama kan itu Kate filmnya. ini sama Kate Ken Winslet yang dia ketemu di kereta. Iya, ngobrol doang. Gue belum nonton. Itu kalau lo romcom Iya kayak lo kenal. iya. Gue harus nonton. Iya. Tapi itu romcom gak sih? Jatuhnya cinta. Dia stranger kan. Ada, tapi jangan yang mata lo harus nonton Jadi sih. gue udah mau nonton Saya nonton aja itu. Itu salah satu lo wajib tonton sih. Harusnya gue tapi gue lupa. Gue Ardi belum nih. Gue belum nonton. Lo wajib nonton sih. Ini soalnya bukan film, kayaknya bukan film idola lu nih, bukan film. Iya, kalau buat membuat Mbak Feby kayaknya kena. Menyenangkan. Iya. Soalnya kalau apa namanya Jim Carrey gue kepikiran yang dia detektif itu. Es Ventura. Es Ventura. Gue malah itu Dia keluar dari kudanil. gue malah itu nonton. Gue kenal Jim Carrey The Mask. Wah itu udah keren banget lah The The Mask. Mask iya. Pada zamannya The Mask, ya. iya. Kalau sekarang lu tonton sih Gue Dumb and Dumber gue. Kalau Jim Carrey komedi, Dumb and Dumber di kepala gue udah. Oke, gue malah belum nonton Gue juga. Es Ventura sih gue. Gue ngeliat dia Es Ventura 1, 2, 3. Kebanyakan gue nonton DVD terus gue lupa semua yang nyantol yang tertentu aja. The Best pasti Bruce Almighty. Semua kita pasti nggak nonton kayak Bruce Almighty ya. Jim Carrey jadi menggantikan Morgan Freeman jadi Tuhan tuh keren banget juga. Lucu banget sih. Jim Carrey yang dia ternyata hidup di televisi. Nah itu Truman bagus Show. banget, Truman Show. Nah itu salah satu filmnya juga nggak nyaman gue. Oh iya tuh iya sih. Nggak nyaman. Semua palsu. Semua palsu. Iya. Dan Hidup gue palsu. dan endingnya dia keluar Gitu tapi aja. dia keluar tapi tetap nutup dengan Iya. secara dia nutup hari-harinya. Good afternoon, good evening. Yang ketukar hidup pakai remote. Klik. Klik. Adam Bukan. Sandler. Adam Sandler. Adam Mempercepat Sandler. hidup, mempercepat hidup atau memperlambat Iya. mengatur hidup melalui Iya, remote. pakai remote. Iya, klik. Oh itu bagus juga sih menurut gua. Itu bagus banget itu. Bangun tidur Lagi-lagi pasti tentang bapaknya kan. Bukan tentang bapaknya yang gua ini, Pak. Tapi itu tentang semua tentang ya hubungan akhirnya kan ini hubungannya sama anaknya juga tuh yang pas endingnya dia jatuh tentang keluarga kan. Iya, tentang keluarga. Tapi gue paling sedih di situ adalah dia ke anaknya, betul. Bapaknya dia bilang family. Iya, gitu. Apa? Honeymoon gitu. Family comes first. Iya, family come first. Iya, itu bagus. Iya. Bagus. Sama apa?
Bukan, ini beda lagi. Adam Ini Sandler bukan juga Kurt banyak. Adam Banyak. Sandler. 50 First Wedding, 50 First Date. 50 First Date. Ah, 50 First Itu lucu sih. Itu lucu. Nah, ini rom-com challenge nih. Selalu datang dengan dulu ya. cinta yang baru setiap hari. Aduh, Tiap hari. itu. Itu ngilu tuh. Sedih gitu. Gue bilang betah nih orang ya. Betah ya. Apalagi lagu The Beatles. Oh, iya. I wanna grow old. Bukan itu Wedding Singer. Oh, itu Wedding Singer. Itu Beatles ya? Bukan ya? The Beach Boys. Beach Boys. The Beach Boys. Kalau Adam Sandler di dua itu, 50 First Date sama Wedding Singer, yang gue suka adalah dia nyanyiin lagu sendiri. Iya. Wedding Singer yang di pesawat kan? Iya. I make you smile. Iya. Iya. Itu keren. Kalau yang di 50 First Date itu yang Can Lucy ada lagu Iya. gitu ya. Iya, Beach Boys. Ya Beach Boy. Iya. Itu keren. Adam Sandler juga keren. Beberapa yang gue lupa tuh, oh enggak, itu Adam Sandler gue nonton dua itu. Dua itu yang paling gede. Korkom lah. Korkom. Korkom. Aduh. Adam Sandler. Komedi romantis. Adam Sandler tuh yang dia gedein anak. Temennya apa ya namanya? Big Daddy. Big Daddy. Nah itu tuh salah satu yang Daddy. ngebekas juga sih. Itu iya. itu ngebekas juga sih gua. Iya. Yang akhirnya Big Daddy akhirnya dia tetap nggak bisa bareng anak itu kan. karena akhirnya temennya bilang bahwa Temennya gue bilang, bapaknya, iya, gua bapaknya. gue bapak aslinya, dan gue gak mau nuntut, Iya. karena gue bapak aslinya. Big Daddy itu yang dia kaya banget itu ya? Bukan ya? Enggak, ya dia tinggal sama temennya. Dia namanya bapaknya lawyer juga, Temennya loh. Iya. yang di New York. Iya, Adam Sandler belum. Gitu, dia diputusin sama pacarnya, terus ternyata dia tiba-tiba ada anak kecil dari social department, nih anak lu, ada anak, dia ngaku-ngaku jadi bapaknya. Iya, belum nonton gue. Tuh dia ngegedein yang ngajarin anaknya ini itulah. Iya, kencing di, pokoknya posternya tuh terkenalnya dia di tembok gitu kencing bareng berdua. Oke, gue pernah liat posternya. Iya. Big Daddy. Tuh ngena juga sih, ngena juga. Udah kaya lagi tuh yang ini I Am Sam. I Am Sam yang papanya Oh, yang punya psikologi otak hanya sampai umur 7 tahun. Nah, anaknya mau masuk 8 tahun. Makanya sama dinas sosial mau dipisahin. Karena nggak mungkin lu membesarkan anak lu. Aduh, siapa tuh Yang yang main main? sih ini. Cukup terkenal juga tuh, I Am Sam. Lupa gua, cowok itu. Sean Penn. Sean Penn. Gue belum nonton. Wah, nggak menyenangkan di. Ya udah, bukan Begitu sih. Gua kalau nonton itu drama banget yang aduh, ini deh gitu mas. Aduh gila, dia sayang sama anaknya kan. Coba dia kan nggak ngerti ngajarin anaknya gimana jadi lebih dewasa dari dia. Gimana gitu? Ini sudah setara nih. Anjir, setara deh sama anaknya. Cewek lagi anak. Aduh. Gimana? Dia nggak mungkin ngajarin anaknya tentang menstruasi. Lu bingung kan? Gimana dia aja paham gitu? Iya. Itu sedih. Kalau yang kayak lu yang menghibur doang tuh gue suka Negotiator. Oh, action. Enggak action sih. Gue nontonnya benar menghibur banget siapa? Aduh, ya ini filmnya yang satu lagi. Gue juga suka Coach Carter. Siapa yang main Coach Carter? Pelatih basket. Oh, bukan Denzel. Gue suka Denzel doang sih. Jackson. Samuel L. Jackson. Sama Gua suka tuh. sama Kevin Spacey. Di Coach Carter. Bukan, di Negotiator. Oh, The Negotiator. Ceritanya si Samuel L. Jackson dituduh, nah dia harus buktikan dia tuh negosiator awalnya. Oh iya benar-benar. Dia dituduh sama internal affair-nya, dia polisi kan. Nah dia panggil lah si Kevin Spacey sebagai negosiator sambung. Wah itu keren. Nah, yang keren adalah dengan pertamanya Kevin Spacey datang. Nah lu udah ada di sini, langsung dimatiin sama Kevin Spacey. Loh kok lu matiin katanya? Nah itu cara pertama bernegosiasi, jangan kasih ruang. Anjir gila keren, diterapin ilmunya dia diterapin aja. Akhirnya karena sama-sama negosiator kan. Wah ngeri sih dialognya sih gawat gue bilang. Sama Jackson. Coach Carter juga keren. Terus Carter itu sebatch sama Remember the Titans. Nah, Remember the Titans tuh agak ini yang gue karena ini kan cedera kan ya si cowok Iya, itu. yang cowok kulit putihnya. Iya, itu yang agak gitu. Remember the Titans cuma ya keren sih. Remember the Titans tuh film sport banget soalnya tentang olahraga. Tentang team building, Betul. dan melawan rasisme. Gitu. Iya. Iya, keren sih ya. Tapi ya film-film berdampak apa tuh tuh gitu. Times yang agak absurd apa? Tentang waktu. Yang mimpi. Si Leonardo DiCaprio. Iya. Siapa? Apa nama film? Gue lupa. Yang masuk mimpi. Masuk mimpi, yang dunia mimpi, yang dia harus bangun. Bisa tapi masuk buat bisa bisa kelima. ketemu. Inception. Gue bingung. gak tertarik. Gue bingung. Gue gak tertarik. Iya, gue capek. Capek ya. Gue capek. Itu filmnya dia banget. Baby suka gitu-gitu dia. Yang Gue gak tertarik gue. Capek sendiri. Bikin overthinking emang. Dan bikin pas yang endingnya dia muterin itu dancing ya. Anjir. Sialan.
Gitu. Inception itu. Tapi kalau mimpi ya. Kalau gue malah film-film waktu gue suka. Oh ini kayak si The Lake House kan? The Lake House. Nah, tema sejenis gue banyak yang suka. Edge of Tomorrow. Gue belum mimpi. Si Tom Cruise. Iya, Tom Cruise Yang sama Alien, Emily Blunt. Iya. Oh, itu keren banget. Lu harus nonton. Action. Gue nonton makanya. Tapi itu bagus kan? Iya, seru, Konsepnya seru, Lake House. Konsepnya kayak Lake House. Enggak. Nah, Lake House versi romcom. Oh. Selisih 2 tahun. Sudah tahu. Bagus itu, juga. Lake Kalau lu House. suka konsep waktunya ya. Iya. Yang diambil konsep waktunya. Ini bedanya ini action. The Lake House. Ini romcom. Kalau waktu gue Ashton Kutcher, The Butterfly Effect. The Butterfly Effect. Ini juga tapi agak-agak psychological. Iya. Jadi apapun yang dilakuin pasti berubah. Iya. Iya. Dia mencoba ngerubah itu nggak akan bisa dirubah. Romcom lainnya. Iya. Gue pernah nonton itu keren. Romcom lainnya Time Traveler's Wife. Oh iya. Itu sedih. Aduh. Gue gak nonton sih itu. Yang ketemu anaknya dari masa depan bapak. Aduh. Itu sedih sih. Ibu ya, kalau ngomong sama siapa? Iya. Aduh. Iya, Time Itu Traveler's sedih Wife. banget Time Travelers. Yang nggak sedih. Eric Bana yang Eric main. Bana. Iya, Eric Bana Bagus banget. ganteng Eric Bana sama si ini yang gue suka. Yang jadi di Sherlock Holmes-nya Robert Downey Jr. yang jadi Iron Adler-nya siapa? Oh iya. Itu cewek itu. Iya. Jadi nggak cantik. Ini bukan tentang cantik ganteng Iya. di ini. Yang main enaknya Mean Girls, yang main Mean Girls. pas aja gitu, pas aja. Jadi mirip banget sama keseharian. Time Traveler's Wife. Itu keren. Terus ini gue juga suka dia terjebak di desa salju. Oh iya. Yang ini hari The Hedgehog Day. The Hedgehog. Hedgehog. Hedgehog ya, Hedgehog Day. Namanya Hedgehog Day. Tapi gue agak Hedgehog iya. Day. Ya, Day. gue lupa. Movie. Ya, Groundhog Day. Groundhog. Oh, Decok. Ini tanah. Bill Murray. Bill Murray. Oh belum. Dia reporter dia terjebak di suatu desa. Setiap hari akan selalu berulang. Jadi sampai akhirnya dia bisa piano, bisa mahat es. Sampai dia bahkan tahu siapa yang akan mati, yang akan kecelakaan. Dia sampai sama kayak Edge of Tomorrow konsepnya. Benar-benar hari itu akan berulang. Kalau Edge of Tomorrow kan selamat dia mati. Kalau nggak dia lanjut terus kan. Iya, Kalau ini nggak, hari berubah pasti ganti. Gitu. Pasti dia balik lagi ke ini. Jadi setiap hari dia ritualnya sama Hedgehog Day. The Groundhog Day. Iya. Groundhog Day. Satu lagi yang gue suka tentang waktu tuh ini siapa yang penyanyi In Time. Waktunya dibeli. Oh iya tuh. Wah itu keren banget itu konsep waktu adalah uang tuh itu diperlihatkan banget. Oh, Justin Timberlake ya? Justin Timberlake. Kayaknya belum nonton gitu. Itu keren. Baru ya. Itu konsepnya ya. Konsepnya. Gini. Konsepnya. Dialognya agak cheesy lah tapi konsep mengenai waktu yang keren tuh kan waktu itu setiap orang punya dan terbatas. Lu kerja buat dapetin waktu. Iya. Lu kerja buat dapetin waktu, lu bayar apa semua pakai waktu. Jadi alat tukernya adalah waktu. Konsepnya keren banget. Konsepnya keren banget. Waktu hidup ya. Kayak waktu hidup. Waktu hidup. Di suatu kesempatan dia dapat tuh sekian banyak, mulailah dia melakukan banyak hal gitu. 1 juta tahun. Iya, itu keren sih. Itu keren. Konsep waktu. Satu lagi yang ini. Tahu nggak yang di kereta dia udah mati tapi hanya punya 8 menit. Bullet Train ya? Bukan. Bukan, Mon. Lupa Bukan. gua. Film tentang kereta ya. Yang main si Chris Evans bukan? Bukan. Yang main yang jadi musuhnya Spider-Man siapa? Mobius. Bukan. Yang jadi musuhnya Spider-Man. Iya, yang Mephisto. Siapa? Aduh. Iya, Spider-Man. Itu bukan Bullet Train ya filmnya ya? Bukan. Source Code. Oh, Source Code. Jadi dia ngulang doang. Dia mengungkap pembunuhan pengeboman kereta. Nah, badan dia setengah masih hidup. Jadi sisa pemikirannya yang dipakai untuk dia balik. Agak sci-fi juga modelnya. Iya. Nah itu juga gue suka. Film-film yang berhubungan dengan waktu gue agak suka. Karena kan ya waktu kan sesuatu yang kita punya ya. Tapi romcom seru dong. Top 3 dong, top 3 film. Waduh anjir. Yang kalian yang kalian suka? Banyak. Tapi lupa semua. Top 3. Harus ditonton lagi. Baby deh. Iya. Apa? Top 3.
Itu tadi Love Me If You Dare. Kalau yang hopeless romance juga tetap ya. Gak apa-apa, gak harus Tapi itu dengan kayaknya genre tertentu. Mbak. nggak di bioskop, nggak pernah ada di bioskop. Itu kayaknya film indie gitu kayak Tapi film top 3 ini apa? kayak film Yang festival. ditonton berulang-ulang kah? Apa? Iya, yang lu suka, yang the best top lah. 3 aja lah, Itu. top 3 Top 3 lu Top aja three lah. aja ya. Apapun alasannya. Sama itu 7 Years in Tibet. Sama satu lagi The Reader. Ngenes sih. Gue harus nonton kayak itu Kate Winslet The Reader tuh kayak Leader ya. Ya, oke. The Reader ya. Akhirnya pokoknya dia nggak bisa nolongin si cewek itu aja. Padahal si cewek itu yang udah ngajarin dia. Cewek ini masih kerja, aduh sedih banget. Padahal dia pengacara atau hakim gitu. Tragic ini lo ya, tragic. Tragic kok romantic. Tragically romantic. Tragedi terus dia. Ya, bukan romcom Tragedi, nih, anjir. tragically romantic. Udah jadi romantis. Tapi itu bagus sih, sedih sih. Ada cowoknya gue lupa. Kate Winslet ya ceweknya. Si cowoknya gue lupa. The Reader bukannya sama ini ya? The Reader. Berarti tadi apa? Dia setiap pulang Tibet, sekolah. Ya 7 Years in Tibet. Love Me If You Love Me If You Dare. Sama The Reader. Oh, ada Ralph Fiennes sama si David Cross yang main. Ralph Fiennes yang jadi ini James Bond M. Voldemort. Oh, iya. Yang gampang lah Ralph Fiennes. Itu kayaknya sejenis sama ini deh. Benjamin Button. Aduh, Benjamin Ya, Button ya. Iya, iya. sejenis gitu pokoknya. Konsep. Itu juga film tentang waktu tuh. Iya, tentang waktu Sama tuh. sini. Bukan Secret yang di cewek yang di hidup abadi di umur 27 tahun. Oh, yang akhirnya dia keluar Bapaknya pernah suka sama dia. Pas Iya, cintanya iya, dia. iya. Iya, Harrison Ford tuh bapaknya. Iya, pokoknya dia senang. Ternyata gue udah ubanan. Iya, akhirnya gue normal lagi gitu. Iya. Lupa nama filmnya apa. Adeline ya. Adeline. Ya. Ini dia. Itu keren ya. Itu seru juga sih. Seru. Iya, itu film tentang Iya, waktu itu lagi bagus tuh tuh. yang aduh gila, ya keren. Iya, lain. Berapa lon? 3 lo? Aduh, 3 gue udah pasti bucket list. Forrest Gump. Anjing, ketiga susah ya. Yang ketiga yang selalu yang ketiga yang selalu gue tonton berulang-ulang nggak pernah bosan. Bruce Almighty. Nggak tahu gue. Konsep menjadi Tuhan tuh gila juga gitu. Lu dikasih nih, hanya satu yang nggak lu bisa lu kontrol. Free will. Dah, sisanya. Anjir. Gila penuh enggak juga lu. Enggak bantu bisa. apapun lu. Iya. Gila lu. Udah Dia bisa, dikasih lu. dia bisa narik bulan cuy. Sampai tsunami di Jepang. Sampai tsunami. Tolol ya. Dia narik Tolol. bulan anjir. Dia bisa jawab semua doa yes lu. Enggak berhasil juga kawan ini. Mati enggak lu? Iya, Bruce Almighty enggak tahu kenapa. Dua-dua aja gini. Dan Tuhan kulit hitam tuh gue selalu suka. Tuhan kulit hitam tuh gue selalu suka. Gua apa ya? Bruce Almighty tuh. Bucket list. Gue 3 Apaan? Idiots kayaknya sih. Wah, 3 Idiots. Idiots. Layak sih. Layak. Itu gue gak bisa pernah lupa. Bucket list. Aduh, yang ketiga susah sih emang ya. Ya kan nggak harus urutan. Iya. Film kalian penuh arti semua ya. Sorry. Rumit aja di rumit. Buat taruh saja lah sebagai Taruh berapa ya? taruh semua. All in lah ya. Semua Star Wars. Sama yang baru nggak lu Hormati suka? masa muda gue aja. Sama yang baru nggak lu suka? Kurang. Iya, Dia sebel banget sama yang baru. Iya, dia sebel banget sama yang baru. Dia sebel banget. Disney sama yang- ngerusak udah. Iya katanya. Dia sebel banget Oke. ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Star Wars. Oh, ready. Gua Tomorrow Never Dies. Bagus. Tomorrow Never Dies. Dies. Terus Secret Life tadi, Altermity. Bagus. Oh iya lagi. Penuh arti. Iya. Iya. Kita penuh arti. Panjang. Satu lagi MIB 2 sih. Wah, ya, Variatifnya lo sih. MIB 2 tuh apa spesifik dia yang lu suka? Eh, Apanya gitu? spesifik yang gue suka ya MIB 2. Sesimpel itu kayaknya feeling gue. Iya, kayak apa namanya? Kan yang di pertama dia udah dibikin lupa kan? Udah dibikin lupa. Pas dia balik lagi tuh kayak anjir. Dia masih banyak rahasia. Dia masih banyak rahasia, masih banyak hal-hal yang ternyata Iya. gue simpen nih masih ada loh gitu. Iya.
Ternyata emang hidupnya dia di situ udah. Hidupnya dia di situ. Lu nggak bisa lepas dari itu. Liberty-nya lah ya, itu tuh kayaknya. Lu masih harus belajar. Anjir, padahal dia udah senior. Will Smith udah izin senior, Jay udah izin senior nih. Masih nggak tahu ada yang kayak gitu. Gak senior amat. Kalau Indonesia deh, film. Aduh anjir. Indonesia ya? Kita kebanyakan foreign luar. ya, film luar. Aduh, Indonesia gue jarang nonton. Gue harus disclaimer dulu. Indonesia gue jarang nonton. Iya, gue juga. Udah pasti ADC. Karena Wah, film diambil itu- duluan. Gak apa-apa, lu juga sama apa-apa. Karena film itu emang era kebangkitannya sih. Petualangan Sherina sebenarnya momentumnya cuma karena dia film anak-anak, secara genre gak kena kan. Nah ADC itu gue tonton gue baru mulai kuliah. Semester 1. Jadi sangat terasa tuh. Ini SMA-nya. Oh serat banget gitu. Dan skip dulu. Agak bingung saya. Indonesia agak bingung. Udah skip dulu. Siapa ya? Gue kayaknya masih bisa gue. Gue mengejar matahari. Oke, masuk. ADC juga masuk. Ya ADC 1 ya, spesifik dulu nih. ADC 2 tuh. Jomblo. Jomblo nih yang bentar. Yang Christian Sugiono. Oh, oke. Jomblo. Saya bingung nih nonton film Indonesia. Gue mentok di warkop kayaknya. Dono kasino Indo. Itu mulai gue Gak apa-apa. Yang mana? Maju kena mundur kena. semuanya anjir. Dono sama especially yang udah lama-lama banget. Iya. Ya warkop sih enggak lah. Kalau warkop sih nggak bisa lu potong satu gitu. Nggak bisa. Semua gitu. Iya. Sama Film ini. Indonesia. Apa ya? Oh, Film Indonesia. Ini jarang lagi yang nonton film Indonesia. ya ADC ya. ADC terus dari gue lupa jarang gue nonton. Gua akan memasukkan cek toko sebelah pertama sih. Gue itu. Gue cek toko sebelah Ya. sih. Yang langsung kepikiran ke gue cek toko sebelah. Karena ya itu tadi konfliknya deket, menghibur, konflik sama bapak. Nah, ya. Iya. Apa kalau mulai mengenal diri lu sejak Akan jadi bapak. Soalnya kan berharap kan akan jadi bapak kan. Kayaknya gua kan mulai masuk tuh jadi bapak yang itu tuh. jadi kau apa? Kau siapa namanya? Koafuk. Ya, jadi koafuk kayaknya. Ya. Itu cek toko sebelah 1. Ya, kedua nggak begitu. Cek toko sebelah 1 ya. Yang terakhir, gue tuh nggak nonton kayak Quickie Express gitu, nggak nonton gue jujur aja. Oh iya. Nggak nonton gue, jadi Kalau Christmas murni komedi sih. Gue yakin lu gak akan nonton sih. iya. Murni komedi. Ungu Violet gitu nggak nonton gue, jadi Violet. Dan Sastro ya, Iya. Violet ya. yang tukeran mata. Iya, tukang mata sama pasangannya ya. Iya, itu dari itu bahkan gue tahu duluan sumbernya itu adalah video klip Korea. Oke. Jadi diadaptasi tuh. Film Indonesia. Gue agak lupa. Gue harus nonton lagi tapi ini Pasar Berbisik sih ya. Oh, dan Sastro lagi. Christine Hakim. Iya, sama Dan Sastro. Berat. Gue mungkin ada di cek toko sebelah. Terus yang baru-baru ini agak lain lah. Oh iya, agak lain. sih, ya udah banget deh itu yang maksudnya film menghibur banget lah. Iya. Nggak ada ini, nggak perlu mikir panjang kan, memang ya nonton itu sih nggak perlu mikir. Sama mungkin petualangan Sherina 2 akhirnya karena kejawab aja mereka udah gedenya gimana. Kalau Sherina dulu karena udah kejawab tuh gedenya gimana, oh ya udah gitu. Laskar Pelangi enggak ya? Gua nggak ngikutin Laskar Pelangi. Iya, gue juga ngikutin tapi yang pertama Ngikutin. ini Laskar sih Pelangi bagus menggoda ya. sih. Iya. Gue nonton sih Laskar pertama. Pelangi yang pertama. Gue kira malu bakal apa yang filmnya novelnya Di Lestari. Filmnya apa? Itu filmnya enggak gue karena mungkin gue udah terlalu ekspektasi sama bukunya. Iya, Gue iya, baca iya. gue kan penggemarnya banget bukunya Supernova sampai terakhir kan yang Satria Bintang Jatuh terakhir Intelijensia Bun Pagi. Setiap gue baca buku itu tuh kayak ya halunya nggak selesai kan. Iya, iya, Nah iya. begitu gue lihat filmnya enggak ya gue nggak bisa bilang jelek tapi di Nggak luar bagus ekspektasi juga. gue Iya. setelah gue baca buku kok gini. Terus kita nonton Bumi Manusia waktu itu ya. Ya semacam itu gitu Iya, Tapi maksudnya. selalu begitu nggak sih? Selalu gitu Bahkan sih. even Harry Potter pun jauh lah. Kalau gue bilang kalau bicara buku ya, Iya. tapi jauh sih. Belum kali Nah, karena maksud gue jangan sampai secaur itu aja sih. Kalau Harry Potter kan lu masih ada batas toleransi, lu ngerti bahwa oke ini film, ada hal yang lu nggak bisa bawa semua. iya. Ya, Iya. lu betul gitu. Betul. Harry Potter banyak buat toleransi. Iya. Gue menikmati film. filmnya. Gue menikmati filmnya. Tapi kalau Bumi Manusia,
Nah, iya. Itu gue rasanya pengen, Iya. gue pengen congkel mata gue hari itu juga. Gue Indonesia gue gak nonton sih. Iya, gue nggak baca soalnya. Iya, Ya, gue baca nggak jadi nonton juga. gue baca jadi agak ya di luar ekspektasi gue. Iya. Gue Bumi Manusia tuh gak nonton gara-gara kalian mencerita itu semua. Gue tadi pengen nonton kan sebelumnya. Ya. Oh ya udahlah masih tonton kalau gitu. Itulah film yang gue keluar gue marah-marah doang. Nah, akhirnya tahu. Iya, Bumi Manusia gue. Sebelah gue bersih banget. Coba-coba. Sampai habis gue nonton berempat sama dan semua tukang baca buku yang nonton sama gue yang nonton yang baca peran semua. Nah, baca peran habis sih. Jadi habis Bunga, gue, Iya, gua, Ajeng, Henry, Astrid. Iya, enggak yang paling ini Astrid, yang paling Iya. Netral. bagus kok gitu ya, Iya. Astrid netral. Iya. Karena dia nggak baca bukunya. Iya. Enggak. Oh iya sih, kalau lu baca bukunya sih, ya expected. Ya, tapi ya memang artinya tuh sudah ada di titik tidak banyak yang bisa kalian tolerir lagi berarti. Ya. Tapi gue suka banget sama Ine Febrianti, keren bang di situ. Oh iya. Madam Jadinya Yanto Soro Yanto Soro. terrepresentasi Iya. ya di bukunya. Ya, yang jadi masalah si Iqbal kan, masalah kan Iqbal Ramadan kan, yang memang agak tidak pas. Tidak pas. Iya, film Indonesia, aduh, film Indonesia gue cuma dua itu kali ya. Cek Toko 11 sama ini yang gue nontonnya puas gitu. Ada Padangan Cinta, karena gue nonton di bioskop. Sama itu, sama Cek Toko Sebelah. Udah bilang tadi cek toko sebelah. Hah? Enggak makanya cuma dua itu. Gitu. Oh. Yang ketiga susah kayaknya. Apa aja nih Lun? Itu dimaksa. Kepo. Aduh, nggak dapet masalahnya. Nggak dapat ya? Paling gue ketawa juga Naga Bonar. Gue cukup Naga Bonar jadi dua. Naga Bonar yang kedua. Oh iya kayaknya tuh. Pada masanya itu pas. Iya. Gue gak nonton sih itu. Pada masa itu pas. Karena gue nonton Naga Bonar pertamanya. Yang sangat kampung banget gitu. Jadi Naga Bonar jadi dua tuh menurut gue berhasil meremajakan. Dan Tora Sudiro bagus banget di situ. Deddy Miswar juga masih bagus banget. Jadi berhasil meremajakan ke kampungan si Naga Bonar dan ke modernnya si Bonaga sebagai anaknya si Tora Sudiro gitu. Cukup pas menurutku. Dan ada Wulan Guritno ya, cantik sekali pada masanya. Iya. Oh iya itu ini ya. Itu bareng sama Gi nggak sih? Ya, setelah dong. Setelah Itu ya. gue nonton masih di kampus gue. Iya, iya. Masih kuliah gue. Naga Bonar jadi dua itu gue nonton udah kerja. Beda banget tuh. Iya. Gi, Itu zaman-zaman ADC, Gi, Janji Joni. Ya itu. Ya kan? Janji Joni juga pada masanya lumayan pada masanya. Janji Joni kan yang si ini jadi pengantar film. Iya. Film. Apa realita itu cinta film dan yang rock gua and tonton roll tadi. ya? Iya. Siapa? Catatan akhir sekolah mungkin. Sebenarnya gue pengen masukin itu tadinya. Sebenarnya tapi jadinya semua film gue tentang persahabatan dan pertemanan. Mengejar matahari. Gak apa-apa juga. Oscar Fokus lu Fan di juga situ, bagus kok. Iya, Dulu. mengejar matahari. Tapi paling berkesan mengejar matahari gua. Mengejar matahari. Kayak mencerminkan aja hidup apa. Mengejar Matahari itu gue suka soundtracknya, tapi gue nonton. Filmnya. Gue agak kurang nangkep sih. Agak kurang nangkep kayaknya gue. Mungkin gue nontonnya karena gue nonton DVD ya. Gue nggak nonton jadi ngomong gitu lewat-lewat aja kayaknya. Yang lu nggak tangkap apanya bang? Itu tentang persahabatan. Gue bahkan lupa konfliknya Hen. Nah segitunya gue. Artinya memang udah skip. Kalau Janji Joni kan gue bahkan masih inget tuh. Yang filmnya dibakar, tas kosong dibakar Sujiwo Tejo. Gitu gue bahkan masih inget tuh. Gitu. Iya. Artinya kan film ini lumayan berkesan waktu gue tonton gitu kira-kira. Iya. Ya, itu film-film ini ya. Itu film-film bagus pada zamannya. Sore gak ada yang masukin sore. Gue nonton ininya kan, gue nonton seriesnya. Gue kaget, gue lebih terkejut lu nyebut sore keluar dari mulut lu. Karena gue nonton. Nonton, bagus. Gue belum nonton Itu gua. waktu juga ya di. Pas waktu juga. Oh 5 cm. Ingat nggak? Aduh. Nah, iya gue sih. sangat kecewa. Karena Itu, sebelum gue yang gua nonton itu, tapi Terbit Sore ya. nonton itu. Hah? Lu udah baca? Bukan. Cem? Gue nonton karena gue nggak. Gue baca juga kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya dibacanya bagus, cuma begitu diterjemahkan yang paling gue bete adalah karena gue nontonnya setelah gue naik Semeru. Oh, gue Adegan si siapa? Tokoh utamanya yang cinta sama si cewek. Nuril. Nah, Nedi Nuril yang mengajak teman-teman naik gunung tanpa persiapan, gue anjing sih gue. Naik Semeru lagi. Ngeliat tasnya ya. Iya. Ngeliat tasnya kecil-kecil itu ya. Kosong. Terus juga lu ngajak teman-teman lu nggak pernah naik gunung. Gua aja yang latvis, babak belur gitu. Lu ngajak temen lu bangsa Saikoji lagi.
kan nyusahin. Kalau dia mati gimana? Anjing juga lu. Nggak, langsung gak gue terima tuh. Terlepas bagus sebenarnya cerita Nai bagus lah. Tentang 5 orang itu bla bla bla. Nggak sih, cukup membuat gue pengen ke Semeru aja waktu itu. Ya itu jadinya. ya. Kan. Coba begitu gue, berangkat ke Semeru si anjing. Gue kalau punya teman kayak lu, gue tonjok di atas. Gue kan di Ranu Kumbulo. Tunjuk-tunjuknya di pasar Senen. Ya kan belum ketahuan gak sih? Apa? Begitu mereka nyampe Semeru kan baru ketahuan kita mau naik gunung. Enggak, di pasar Senen udah tahu. Baru tahu ya? Pasar Udah Senen. tahu pas mulai Ya, situ, kereta. ke situ. Lonjok di situ. Tunjuk di situ dulu. Si anjing. Coba latihan fisik dikit-dikit. Temen lu Saikoji. Makannya Indomie mulu gak berolahraga. Udah gila kawan ini. Lu bunuh kawan. Tapi novel kayak gitu. Iya makanya kan Iya. begitu diterjemahin itu anjir terus Iya. Saikoji ngejar kereta. Gue lebih ke arah perlengkapannya itu kayaknya nggak seenteng itu deh. Iya, Iya kan? iya. Perlengkapannya tuh. Perlengkapan. Ngejar kereta, kayak keretanya udah jalan nih ada lu kejar gitu Saikoji yang ngejar. Nggak masuk. Udah lah. Iya bener. Sisanya bagus sebenarnya sih menurut gua. Secara dia nunjukin keindahan dan segala Iya. macam bagus. Ya itu membuat wave orang-orang tiba-tiba jadi Iya, pengen mendaki naik gunung. Tiba-tiba pengen upacara bendera di Semeru. Iya. 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 Sore tadi Ardi sore. Sore apa yang membuat lu menarik nih? Enggak. Bentar dulu Terus nih. ngapain lu bahas? Enggak. Soalnya orang-orang pada bilang bagus kan. Kalau gue sih sebenarnya kurang nangkep gitu. Gue kurang nangkep, akhirnya emang konsep waktunya ini iya. Cuma akhirnya kayak terakhirnya tuh kan kayak dia sebenarnya ini orang tuh nggak pasti akhirnya dia tuh nggak inget sama si cewek ini juga. Oh, lu nonton yang filmnya ya? Iya. Oh, gua nonton yang serialnya. Di yang Tropicana Slim Iya. yang di YouTube. Di situ lebih bagus sih endingnya karena akhirnya dia berpola hidup sehat, dia ketemu lah sama si cewek ini di pameran. Iya sama, ini juga sama kayak gitu. Nah, kalau di serial karena dia satu terpotong-potong dan memang agak cepat, gue sama sekali bahkan tidak mempermasalahkan alur waktu dan seterusnya itu. Udah ngomong ini romcom, konsepnya waktu. Gue jadi ingat Time Traveler's Wife. Oh. Nah, yang membedakan karena gue nonton serial YouTube yang makanya gue tidak tertarik nonton filmnya adalah tipis kan di serial YouTube tuh kan cuma per berapa 8 menit kali 6 gue lupa atau kali 8 gue lupa 64 menit kurang lebih gue lupa tipis emosionalnya enggak Time Traveler's Wife itu bahkan mereka berkonflik karena ada momen di mana si Eric Bana meninggalkan dia lama dari hamil sampai melahirkan ya kalau gue nggak salah ya begitu balik lagi marah dong istrinya tapi dia masalahnya dia nggak bisa ngatur dia mau lompat kemana dia tiba di mana gitu mau nggak mau aja gitu itu muncul di hutan aja Tiba-tiba ada aja dia. dan endingnya bagus banget Eric Bana masa muda tiba-tiba sampai ke masa depan gitu padahal dia udah meninggal gitu nah itu jadi ada emosional yang itu sih nah gue tidak merasakan itu di serialnya jadi makanya gue tidak tertarik itu sih yang membuat gue tidak Tapi yang sore lu nonton? Apa? Nonton sorenya? Nonton. Netflix ya berarti lu nontonnya nggak di bioskop Enggak di bioskop. mantap Sama siapa? Diajak Cewek apa cowok nih? diajakin temen. Bertiga tapi berdua. romantis gak di nah itu pertanyaan gue romantis tuh gini lu merasakan Gue nggak tahu pertanyaan tebak ke Ardi atau enggak. bener nggak bayangin kalau bisa romantis ke dia kan Iya benar. Jadi lagi orang Dia bisa jawab. Iya, Dia bisa jawab. Karena gue nontonnya rame-rame kan. Jadi akhirnya ada obrolan-obrolan kayak kok kayak gini ya? Kok kayak gini ya? Celetukan maut ya. teknis maksud gue mau bertanya pendapat lu pada saat lu nonton terasa nggak karena di seriesnya menurut gue nggak terlalu karena terlalu cepet perasaan begitu si sore saat cinta sehingga dia bahkan balik waktu gitu-gitu dapat nggak di filmnya? Gue sih nggak dapet. Oke, berarti tipis. Makanya itu gue kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang terpaku pada cerita yang plotnya wow gitu. Bisa jadi begitu sih. Gitu. Sama sebenarnya kayak Cek Toko Sebelah kan bukan romcom. Ya. Iya. Enggak, ini cerita keluarga. Gitu. Hubungan bapak dan anak. Iya. Apa cerita dia sama sini dia orang dia jadinya apa Filosofi kopi juga hubungan bapak sama anak. gue belum nonton Filosofi Kopi. Aduh, harus nonton gue. Itu novelnya yang diangkat novel yang Di Lestari kan? iya di Lestari yang menurut gue masih oke lah pada saat diangkat film karena kalau mungkin beda kali ya genrenya ya kalau supernova kan emang dia science fiction yang
yang butuh memang perlu imajinasi tinggi tentang Direkturnya harus bisa translate dan dari paham buku, konsepnya. konsep buku itu kan Iya, kalau Supernova itu udah Supernova, very iya. agak spiritual menurut gua. Ya itu kan tentang ya nggak tahu sih gue nangkapnya kayak benih bintang ya Starship Iya, yang Star City ya. ya Tapi kalau filosofi kopi ini kan itu realitas sekali sangat dekat dengan kita sama beda sama ya kita hubungan bapak sama anak, struggle-nya, relate persahabatan Dari- juga ya, ada di pasti. situ. Terus rebut-rebutan pacaran antar temen. Lu ngomongin itu, gue jadi inget ini film. Lu pernah tahu nggak film Crush? Jadi film yang banyak cerita, tiba-tiba ada satu jalan ceritanya nih tokoh-tokoh ini ketemu gitu. Crush. Tahu nggak? Gue pernah suka dulu film-film begitu. Gue cuma taunya If He's Not Into You. He's Not Into You kali Iya. yang iya Dia punya cerita kisah sendiri. Apa sih bukan? Iya. Crush. He's Just Not Not Into Into You. You. Just Not Into You. Ya oke, Ya, itu gue juga tahu ada. juga tuh. Iya. Crash judulnya, tabrakan. Dimulainya dari tabrakan. Si Keanu Reeves ya? Bukan. Banyak yang main. Tas siapa-siapa lah. Sandra Bullock main, Don Cheadle main, Terrence Howard main. Posternya ini. Jadi film ini, posternya tuh gini. Belum gue. Ini film drama banget. Jadi drama ada 5 apa 6 kejadian. Ini kayak ini. Kalau lu pernah tahu film Love Actually. Ada yang tahu Love Actually-nya si Iya itu punya kisah sendiri. Modalnya tuh Iya, gitu. iya. Nah gue suka tuh beberapa film yang begitu gue juga suka. Jadi pada akhirnya mereka nyambung. Setiap tokoh nih ada ketemuannya gitu. Iya. Nah, Crush nih sama. Tapi Crush nih drama banget. Love Actually. Nah, Love jadi Actually. Love Actually bagus. Belum nonton. Sama ini Si You've ini. Got Mail juga. Oh kalau itu udah ngeri banget lah itu You've Got Mail. You've Got Mail ngeri. Kalau gue romcom mungkin ya. Nah lu 3 romcom terbaik. Ya. Nanti. Oh iya. 3 romcom terbaik. 3 romcom terbaik. Tonton. A Walk to Remember. Jangan jatuh cinta sama gue. Siapa penyanyi? Mandy Moore. Anjir. Aduh. With you. Bukan. And I remember. Bukan. Itu Terima itu lagunya. bukan itu ya. Cry sama Aduh, waktu remember tuh gimana ya? And I remember. Only Hope. Only Hope. Only Hope. Ya. Waktu Remember. Susah ya. Romcom Udah ya. berantem belum nih? Romcom. Udah. Oh, ini Nicholas Spark. Nah, ini mainan Nicholas Spark nih. Novelnya banyak banget, 27 novel apa 37 novel, gue lupa. Gue suka How to Lose a Guy in 10 Days. Gue suka. Itu juga keren sih. Bagus. Gue suka. Gue tuh paling suka itu adegan ini, adegan main kartu. Yang dia tebak-tebak aja. Mama pembohong nih. Iya. Gue punya 2 as. Gue adegan keluarga Main itu. poker ya. Iya. Iya. Bawa apa? Yang pas ibunya bilang dia nggak pernah bawa cewek ke rumah. Anjir. Aduh, satu lagi apa ya? Coba kalian dulu dah. Gua abis itu ntar gua Romcom. Iya, romcom. Wah, romcom terbaik. Romcom gue gak ada yang nempel lagi. Oke, pas. Pas gue pas. Ini udah pengen sumber pendapat. Kalau diam. Pas gue pas. Pas gue. Oke, romcom. Tapi gue lagi ini masih sama lagi. Iya, romcom sih. Romcom ini. Romcom ternyata tragically romantic. Tragically romantic. Bahaya banget. Bukan komedi romantic. Iya. Inilah Tibet. Sama inilah Leader. Itu lagi. Sampai mati. Enggak beda kalau Oke, romcom ya. Happy ending. Ada kasih sayang. Itu gue suka sih di Ugly Truth itu lucu banget. Di Ugly Truth lucu banget itu. Terus Dia Truth tuh sebenarnya apa ya? Ini bukan ngegemesin. Romantis. Romantis gemes nomor 2. Gemes. Yang paling fak yang di kamar. Aduh, gue harus fak. itu yang lagi makan malam. Enggak, yang dibuka cowoknya, telanjang dada. Oh iya, yang mana? Ya benar. Terus dikejar harus gue usir nggak dia? Aduh, itu adegan itu ngeri banget sih. Gue sih lucu lagi makan malam. Dikerjain si ceweknya. Pakai alat ini. Vibrator. Itu lucu banget. Udah tahu nih orang udah terusin aja deh. iya. Kan ngeselin ya kan. Apa lagi? Baru satu. Ya Ugly Truth. Terus ini.
Ini akhirnya romantis ya. Iya. Jangan yang paling Iya, enggak. spesifik dulu. Ya, When in apa-apa. Rome. Oh, When in Rome. Rome. Ini siapa? Ini, aduh. Saya lupa. Oh iya yang main ini. Dulu suaminya Virgie siapa? Kristen Bell sama Josh Iya, Duhamel. Kristen Bell Duhamel. Aduh, gue belum nonton. Oke. Itu lucu. Oh, satu lagi gue dapat No Strings Attached. Itu juga lucu sih. Oh, FWB. FWB, No Strings iya. Attached. Ashton Kutcher sama Ashton Kutcher, Natalie ya, Portman. Natalie Portman. Gila. Amerika Fresh Benefit Iya, ya. tapi No Strings Attached duluan. Iya. Nah itu 3 tuh. Oke. Dua, itu satu lagi Itu apa tadi ya? dua. gue? When in Rome sama When in Rome itu sama si Jadi penasaran yang lainnya ya. yang kita tonton itu. Gue lupa satu lagi apa. Oh ini. Letter to Juliet. Nah, Letter to Juliet itu aneh sih. Enggak, Agak aneh. enggak, biasa aja maksud gue. Yang cewek itu yang lu bilang anggur. Apa? Oh ini. Apa? Itu bukan nggak komedi sih. Itu emang seneng Drama. aja gue ngeliatin itu drama aja. Yang kita pernah bahas kan. Under the Tuscan Kan ada Sun. Tuscan Sun. Tuscan Sun ya. Gue baru tuh gara dia. Hah, ada film Under the Tuscan Sun. Jadi pengen makan pasta aja abis itu gue. Iya, aneh banget. Oh satu lagi apa ya? Gue lupa gue. Oh ada sih. Oh Apa? Nicholas Sparks. The Switch Off pernah tahu nggak? Off. Siapa? The Switch. Jadi itu lucu sih Dan lu kalau suka tragically romantic harus lu suka Notebook ya? Iya. Iya. Nicholas Sparks pada ini masih ada yang mati kan? Iya, masih ada yang mati. Nicholas Sparks pada The masih ada yang mati. Switch itu lucu. Jadi Ada yang nasi jantungnya lah buat Voices in the Bottle. Nih, Walk to Remember. gue lupa ya men siapa The Switch itu. Jadi ceritanya dia tuh si cewek ini pengen hamil tapi nggak pengen punya suami. Ada party game injeksi sperm terus sahabatnya cowok udah dibilangin gitu-gitu terus lah mabuk lah ya si cowok tuh lagi party pesta buat injeksi spermnya itu ke terus dia udah nih di toilet ternyata itu spermnya si cowok itu juga buat anaknya dia pas gede kok mirip gue ini anak kelakuan gitu. Jadi emang si cewek itu udah memutuskan untuk single parent. Gue cuma mau injek sperm aja. Sama apaan sih lo sama itu sahabatan sama cowoknya. Dan diterus. Apaan sih lo gitu terus mabuk cewek gue stres udahlah teman cewek gue nih aneh udah gue mabuk aja terus dia ya udah di toilet ketukar itunya. Ini ya apa ini? Iya, terus pas akhirnya pas udah gede, kok ini anak kelakuannya mirip gue. Itu lucu sih. Iya. Itu The Switch. The Switch. Gue lupa yang main siapa ya. Lu apa aja Lan tadi Lan? Jennifer Aniston si cewek. Oh, Jennifer Jennifer Aniston. Oh iya, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Waduh susah ya ternyata. Gue suka apa ya? Gue romcom. Oh, Wedding Singer udah pasti. Oh, iya. Karena nggak tahu kenapa itu simple banget, filmnya simple banget. Iya. Wedding Singernya Adam Sandler. Terus Lake House. Like Gue House. suka konsep waktunya dan Tapi itu bukan komedi. romcom kan? Iya, Komedi. romcom. Komedi. Bagaimana mereka berdialog lewat surat. Oh iya. Itu menyenangkan menurut gue. Mereka udah ketemu, mereka ini keren banget. Lake Keren House. sih ya, Ya, Lake Lake House, Wedding Singer. Ugly Truth. Gue agak gak suka gay Gerard Butler sebagai situ sebagai cowoknya ya. Ngeselin kan? Ngeselin. Tapi justru itu. Iya. Ngeselinnya. Satu lagi apa ya? Romcom ya? Romcom tuh apa lagi sih? Banyak Lan. Forgetting Sarah Marshall. Baru denger malah. Gue baru denger. Apa ya? No String Attached enggak. Gue Love Actually sih gue suka juga. Tapi bukan romcom ya? Love Actually bukan romcom ya? Dan Yang tentang cinta dua. Serendipity enggak juga. Itu keren sih juga sih. Ini siapa? Lupa gue pemainnya siapa. Sapu tangan si Girls. Keren sih tuh. PS enggak juga. Gue tragic banget. Oh ini. Matthew McConaughey. Ghost of Girlfriend Past. oh iya. Yang dia disadarkan anjing Sama Liv Tyler. Iya. Liv Tyler? Sama Liv Bukan. Sama istri Ben Affleck. Yang main jadi si siapa? Oh iya. Siapa? Iya yang menjadi Elektra ya. Yang dia diingatkan dia pernah Oh Jenny. ngebeng. Iya. Yang seru tuh adeknya pernah ini sama salah satu bridesmaid. Iya. Akhirnya marah kan. Jadi ada 3 hantu datang.
Iya, iya. hantu Gue pernah nonton. ceweknya dulu. Iya. Ini imajinasi. Hantu ceweknya sekarang sama hantu cewek masa depan. Di masa depan dia meninggal dalam kesendirian. Iya. Oh. Gitu. Itu yang menyadarkan dia. Itu keren. Itu keren. Yang keren dia bermain, nah bukan bermain lah, berhubungan sama 3 perempuan, 3-3 di zoom sama dia anjir. Iya, iya, Jadi iya. satu diputusin semua. Satu anjir. Gila. Matthew McConaughey, aduh gila. Gue ini deh honorable mention City of Angels. Oh, Berat. itu Tragically drama. romantic Itu dong. drama. Romantic Iya. juga itu. Tragically romantic Iya. dong. Itu gue harus inilah. Meg Ryan sih ngeri sih. Iya. Ryan. Gue Iris tuh lagunya I Give Up Forever. Anjir. Ah itu sih kuat banget ya. Gila itu. tuh. Angel. City of Angel sih gila. Gila itu. Gue nggak tahu kenapa. Nicolas Cage kan nggak ganteng-ganteng gimana ya sebenarnya. Iya dong. Cuma dia pas aja gitu. Iya nggak sih? Lu bayangin kalau itu yang main Matthew McConaughey. Aneh, jadi genit. Iya. Nicolas Cage. Nicholas itu gloomy di situ. Iya. Iya makanya tuh Henry Gloomy. tapi kan dia bukan Brad Pitt, bukan Keanu Reeves ganteng itu, bukan Tom Cruise gitu. Ini ganteng kayak ganteng bapak tau nggak lu ganteng-ganteng gitu. Ya? Iya, iya. Ini longor-longor gitu Nah, ini apa? gue banget. Nature. Jelong-jelong gimana? Iya. Ibaratnya peran dia sebagai malaikat tuh nggak genit gitu. Iya. Pas aja sih yang juga secara karakter. Dan Meg Ryan Meg Ryan ya. menggemaskan. Meg Ryan tuh kan nggak cantik yang Iya. bukan. Iya, gitu. iya. Tapi ini gemes gitu. Gemes City bisa of dibilang. Angels gue. Iya, betul. Dan itu dilengkapi banget dengan lagu Iris ya betul. Iya, iya. Wah, itu I sih Give Up Forever to Touch You. Ngeri sih. Itu kayak anjir ya. Itu sih ngeri. Sama Gue look. Apa? And the End of the Angel itu juga masih soundtracknya masuk nggak? Iya. Iya. End of the Angel. Sarah Siapa? McLachlan. Sarah McLachlan. Iya itu emang itu. Iya. Itu. Honorable mention itu. Iya. Itu mention. Itu juga hopeless romantic. Iya. Benar. Dan gue. Kita emang seperti itu di sini aja ini. Anjing. Gue yakin di dalam hati terdalam Ardi tuh suara itu kena. Coba tuh. Enggak lagi. Kita jujulan nih. Nah tapi siapa kalau lu harus milih? Iya, coba. Romcom. Iya, Udah, lu pilih deh. harus pilih yang lu pernah tonton aja. Apa yang terbaik dari semua yang terburuk? Nggak, romcom kan lu nggak memang bukan genre lu gitu Bukan aja. genre. Kan, gitu kan. Makanya gue nggak ada yang terlalu gimana-gimana iya, banget. Oke. Punya comparing-nya. tiga top of mind. Nah, gitu. Iya, iya. Tiga top of mind. Tiga top of mind. Apapun itu alasannya. Romcom, ya? romcom ya. Yang jadian berarti terakhir gitu. Lu spesifik nih. Dong, tadi Jangan yang City of tragis. Angel nggak gila segitu kerennya City of Angel betul. Kita buang tuh. Iya. Gila. Lagi roh mati. Yoi. Gimana Nah, ini. nih? Udah lu jatuhin diri lu jadi manusia mati. Konyol. Tragis. Baru berhasil loli. Gimana? Mati perempuannya. Jadi malaikat. Nah, gimana jadi bolak-balik itu sih nggak masuk. Apa yang top of mind paling ya Wedding Singer. Wedding Singer ya. Wedding Singer udah. 50 First Date. 51st Date. 50 First Date. Karena Oke masuk di juga. lu. Karena Iya. di komedi juga. Iya, komedi. Iya, nah. 50 First Date iya. PT First Date tuh bagus sih. Bagus. Konsep lu harus datang dengan cinta yang bagus setiap hari itu gila. Iya. Bikin dia jatuh cinta. Terus setiap hari. Iya. Gila itu asli dah. Pura-pura tabrak apa, pura-pura jadi apa dia tiap hari tuh. Buat ngingetin lagi. Ya. Aduh. Apa lagi? Udah paling. Harus Sandler banget nih. Ya. Iya paling gitu. Klik. Enggak ya, klik keluarga. Keluarga. Oh, klik. Apa lagi? Udah itu aja kali. Dua cukup lah. Iya udah. Dua cukup lah. Udah romcom. Oke lah. Iya. Itu tadi cerita film-film kita yang gila banget nih. Ya banyak banget kita. Anjir, ngomongin. Kita kan bisa jadi pengamat perfilman Indonesia. Kenapa kamu terpilih Indonesia? Orang gua nonton Indonesia susah. Nonton Ghost in the Shell aja karena ada Miftah. Kalau kan belum tentu kan. Serius, kalau bukan karena ada Miftah tadi gak nunggu Netflix lah ya gitu. Iya, namanya ini bioskop gua. Tapi capek gua ke bioskop buang-buang waktu ya kan. Ya oke. Ya gitu ya teman-teman nih kira-kira ya. Ya. Filmnya nanti daftarnya kita susun di bawah anjing ya. Sampai Ada ketemu. kalau ada yang mau dibahas film. Oh ya. Boleh kalau ada yang mau bahas film apa? Iya, film recommended. Kasih Kita tahu. perlu ini. Kita perlu tonton yang mana? Iya. Semuanya. Tadi honorable mention gue Life is Beautiful. Asik. Tapi itu Ini bagus. bukan romcom. Ini film hidup. Film best. Aduh. Apa ya, sedih aja sih. Sedih aja sih. Sedih aja lagi anjir. Sedih dan terharu. Ya, Life is Beautiful. Life is beautiful. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dah.